2013. Jadi keilmuan Arya sih sudah tidak diragukan lagi. Jadi plus ya kegantengannya juga tidak perlu diragukan lagi sih. Orang-orang banyak yang bilang kalau Arya ini mirip Andy Lau waktu muda gitu ya. Waduh, yang adalah ilmunya kan, bukan soal rupanya. Nah, jadi terima kasih sekali lagi buat Arya yang mau meluangkan waktu dan berbagi di sini. Seperti Mbak Gali bilang, ini forumnya santai, jadi kebanyakan memang profilnya banyak yang pemula, kemudian ada juga yang sudah level advance, jadi pelan-pelan saja membawakannya. Kemudian nanti kalau misalkan ada mau tanya jawab bisa di akhir sesi. Jadi itu, dan teman-teman silakan nanti yang mau bertanya silakan aja bertanya di akhir sesi. Jadi langsung aja silakan dimulai. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Kokolato yang sudah menyampaikan sedikit pembukaan. Dan selamat datang buat teman-teman semua. Salam untuk Mak Jessica Wijaya yang pemilik klubnya ya, dan teman-teman yang udah hadir. Saya ucapkan selamat datang. Suara saya udah cukup jelas ya? Ya, Mayan. Oke, sip. Hari ini karena ngobrol-ngobrol sama Kokolato itu nentuin apa yang mau di-sharing. Kemudian saya ambil kesimpulan, udah deh yang sederhana aja, yang praktis gitu ya. Karena yang jadi pertanyaan kan, how do we trade in the time like this? Gimana sih kita lakukan perdagangan, entry exit untuk di market di Indonesia ya, untuk saham. Gimana kita beli, gimana kita jual. Katanya kan kalau lagi bullish, monyet aja bisa trading gitu. Jadi mungkin di saat-saat seperti ini yang kita agak-agak galau, atau misalnya gimana sih supaya bisa survive gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang sudah sering saya obrolin bareng-bareng sama teman-teman dan apa yang saya pakai sampai sekarang. Nah, hal-hal itu yang kemudian saya rangkum secara sederhana untuk share ke teman-teman, khususnya bagi yang masih baru-baru. Kalau bagi yang sudah cukup pengalaman dan sudah lama di pasar modal, masih bisa survive, masih bisa dapat keuntungan, saya rasa item-item ini bisa jadi pengingat untuk reminder ya. Jadi bukan untuk kayak ngajarin, apalagi di sini banyak teman-teman saya yang senior juga. Cuma buat kita refresh ya, karena sekali waktu kompetensi kita itu perlu juga maintenance, nggak cuma sekali. Kadang-kadang kita lengah atau misalnya udah nggak aware lagi, itu yang membawa kita biasanya lebih jadi nggak tajam lagi gitu, yang membuat kita tumbuh tuh ketika kita udah ngegampangin gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang saya mau sharing, tapi ya durasi saya berapa lama ya ini? Bebas, Ar. Oh, Mau bebas. sampai malam juga nggak ada masalah. Oh, tengah malam ini nanti jadi terong ini komputer. Ntar dulu ya. Share screen aja ya. Saya nggak banyak sih materinya, cuma udah diringkas. Saya langsung share screen aja. Oh, tapi ini disable screen sharing nih dari host. Bentar. Mbak Gali. Bentar Om. Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Bentar. Enggak kok. Bisa kok. Oh, tapi aku enggak bisa nih. Atau lo share ke WA gue aja, ntar gue screen sharing dari sini juga bisa. Oh iya. Enggak ada yang di lock sebenarnya. Oh, tapi di tempatku disable participant screen sharing katanya. Hah? Waduh, zoom-nya kok aneh. Ya. Kalau ya emang one participant can share at time bisa sih. We can share. Oke, nih. Oke, sudah. Udah bisa? Ya ini bisa. Ya, oke. Oke, sebentar ya. Ini ngurusin member yang mau masuk banyak kali. Oke, no problem, santai aja. Ya. Oke, ini ya. Nah, udah muncul? Ya. Full screen? Oke. Oke ya, boleh saya mulai ya teman-teman ya. Oke, ini casual aja, jadi kita share sesama praktisi, kita nggak baca atau masukin banyak teori, tapi biar gimana pun
teori itu kan jadi fondasi kita ya untuk bisa kita terapkan di praktek sehari-hari. Jadi kita nggak ada atribut apa-apa, murni dari sesama praktisi. Apa yang kita mau bahas hari ini, sekilas itu adalah saya bagi jadi 5 bagian cara struktur agenda kita. Yang pertama itu pengenalan mengenai stock trading untuk refreshing aja. Terus kemudian masuk ke trend identification. Kenapa? Karena ini basic yang menurut saya bisa kita pegang terus, seperti kita belajar naik sepeda sekali bisa, itu seumur hidup bisa gitu, nggak akan lupa. Nah kemudian baru nanti yang jadi varian itu di nomor 3, di trading strategy ya. Jadi bisa aja sama prinsip-prinsip dasarnya gitu. Jadi kalau bilang, oh ngeliat tren bisa lah gue, pokoknya uptrend, downtrend ngerti lah gitu. Tapi di trading strateginya setup-nya tuh bisa beda. Nanti kita bahas di situ. Jadi apa yang kira-kira bisa saya pakai, memang ada yang pakai satu jurus, nggak mau ngelihat jurus lain, ada yang megang beberapa jurus, dan jurus itu diterapkan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi misalnya pada saat uptrend strateginya apa, kalau lagi downtrend strateginya apa, kalau lagi non-trending strateginya apa. Ada yang seperti itu. Atau ada yang misalnya, dia cuma punya satu jurus, misalnya hanya uptrend strategi, waktu lagi konsolidasi ataupun sedang downtrend, ya nggak trading, nggak entry. Istirahat dulu, liburan gitu. Nanti di nomor 3 mungkin yang lebih banyak kita bisa ada kembangan varian. Nah kemudian yang nggak kalah penting itu kita perlu selalu ingat di risk management supaya bisa survive. Ya nanti di situ basic-basic aja, cuma karena banyak sering salah kaprah, nanti perlu kita bahas yang sering salah kaprahnya seperti apa. Nah kemudian sebagai tambahan ini yang lebih ke konsep ya, success factors-nya apa sih, master key-nya apa, karena untuk 1, 2, 3, 4 itu biasanya udah banyak yang tahu, cuma tetap aja kenapa sih kok kita kayaknya masih belum bisa mulus gitu jalannya itu. Jadi pelengkap nomor 5 seperti master key-nya itu apa gitu ya. Nah, oke, teman-teman, tambahannya dari saya, kita acaranya relax aja. Itu untuk annotation kayaknya boleh di off deh sama host ya. Itu ada yang coret di layar. Jadi kalau annotate-nya di nonaktifkan dulu supaya nggak ada yang nyoret di layar. Di clear dulu kali ya. Sama Mbak Galih ya, yang bisa bantu. Ya udah hilang tuh. Ya, jadi teman-teman kita relax aja, santai aja. Dan saya ingetin dulu, kalau biasanya kan di dunia keuangan itu kan suka disclaimer. Jadi ya ini nanti yang contoh-contoh ataupun bahan-bahan yang kita bahas, diskusi, itu bukan ajakan membeli menjual, tetap resikonya kembali ke teman-teman sebagai investor. Yang saya bisa usahakan itu cuma ngilangin nama sahamnya, supaya nanti waktu lagi belajar murni ngelihat dari materi yang kita mau pelajari aja, bukan ngeliatin pilihan emitennya. Karena kebanyakan orang kan malah yang dilihat, udah nggak usah dilihat deh grafiknya ataupun informasinya, yang penting sahamnya apa nih yang dibahas gitu, itu yang dilihat. Nah jadi yang saya bisa bantu hilangin dari situ supaya kita lebih objektif. Ya, kita relax aja, santai aja. Saya mulai masuk ke pengenalan stock trading. Prinsipnya ini saya kutip dari Benjamin Graham. Mungkin teman-teman kalau yang udah tahu ya, kalau yang belum boleh dicatat. Ini bagus sekali. Jadi beliau memperkenalkan tentang market, walaupun ini adalah mbahnya atau boleh dikatakan the father of value investing. Jadi beliau mengenalkan tentang market dibagi 2. Market itu dalam short run dan long run. Nah itu ternyata ada karakter yang berbeda. Makanya saya awalnya waktu lihat, ini investing club, jadi sebenarnya materinya untuk invest aja, apa boleh untuk trading nih gitu. Kemudian Mas Kokolato bilang, enggak, ada juga yang trading gitu. Nah kalau gitu bagus nih, saya bisa bahas topik ini, bahwa market itu dalam kondisi short run sama long run itu ada perbedaan. Menurut Benjamin Graham, ini mentornya Warren Buffett, itu pada saat dalam waktu jangka pendek, market itu seperti voting machine. Voting machine itu kalau di Amerika kayak pada saat lagi pemilu itu nggak coblos-coblos bolong kertas gitu, tapi dia ada kayak semacam satu device yang kita pencet gitu, yang dari nama yang kita pilih.
Nah, jadi voting mesin ini adalah ngumpulin popularitas, ngitung popularitas. Sama nih seperti di Indonesia juga ngitung yang populer. Jadi belum tentu orangnya apa benar yang terbaik, bobotnya paling bagus, itu belum tentu. Tapi ngitung yang populer. Nah, jadi popularitas yang dilihat prospek jangka pendek. Apa sih yang lagi rame diomongin orang, sentimen apa nih yang saat ini lagi kelihatannya mempengaruhi price movement. Nah, itu di jangka pendek seperti itu. Sedangkan di jangka panjang, untuk long run, itu market itu seperti mesin timbangan. Mesin timbangan ini adalah justru menguji dari substansnya. Jadi assess the substance, yaitu business performance dari perusahaan. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang punya tulang punggungnya jelas, gitu, punya earning-nya bagus, kinerja keuangannya baik, gitu. Ini secara jangka panjang akan... Nah, ini ada suara siapa nih yang masuk? Mungkin ada yang... Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi yang nomor satu itu yang jadi tulang punggungnya dari pergerakan harga, itu di jangka panjang itu sebenarnya memang dari kinerja perusahaan. Tapi kenapa kok ada tuh yang bagus tapi nggak naik-naik gitu. Ada yang nggak bagus kok tapi malah justru ngebut gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas belakangan. Tapi konsep ini adalah cukup menarik, di mana bagi teman-teman kalau yang mau invest ya itu mesti lihat kiblatnya ke kanan. Tetap harus menganggap market ini sebagai mesin timbangan yang menguji yang mana perusahaan-perusahaan atau emiten yang berbobot, yang mana yang nggak berbobot. Yang nggak berbobot nggak cocok investing. Tapi kalau bagi yang mau trading, itu ada ciri-cirinya di mana dalam jangka pendek bisa dipakai itu price movement, mana yang lagi likuiditasnya rame, di mana yang volatilitasnya lagi tinggi, itu mau dipakai boleh. Tapi harus dipahami benar-benar secara komprehensif. Jadi nggak sembarangan, supaya kita nggak kena jebakan Batman gitu ya. Nah, jadi itu sih konsep awalnya antara trading sama investing, itu perlu dipisahkan dulu secara mindset ya. Jadi kita perlu pahami, boleh nggak melakukan keduanya? Boleh kalau mau keduanya sekaligus. Apakah mau dipisah portfolio account-nya atau mau digabung, ya itu juga boleh. Cuma biasa kalau digabung penguasaan diri kita agak belum cukup baik, itu bahaya. Biasanya akan sangat mempengaruhi ke porto, lebih baik dipisah. Tapi kalau bagi yang sudah bisa benar-benar misahin, walaupun di satu account itu nggak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk ke tren identifikasi. Kenapa? Karena biasanya orang itu belajar tren identifikasi itu hanya ya udah pokoknya lihat aja deh, kalau kelihatan nanjak itu uptrend gitu, kelihatan turun itu downtrend. Sebenarnya ada satu ciri-ciri yang selalu disebut di Dow Theory, itu di Basic Tenets yang ke-6, bahwa tren itu akan tetap berlangsung atau tetap ada selama belum ada ciri yang sebaliknya yang jelas yang mengatakan bahwa ini sudah berbalik trennya gitu. Nah, itu yang bisa kita manfaatin, karena tren atau kecenderungan arah itu akan tetap ada sampai kapan? Sampai selesai. Selesai kapan? Sampai ada ciri yang mengatakan sebaliknya. Kalau belum ada ciri yang mengatakan sebaliknya, misalnya masuk periode konsolidasi atau non-trending, itu masih ngikut ke tren yang sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya lagi uptrend, terus masuk periode konsolidasi atau sideways atau non-trending, itu masih dianggap belum menjadi tren yang berlawanan, masih ikut tren yang sebelumnya. Nah, jadi ini yang sering jadi misteri ya. Orang selalu bilang, ini sebenarnya lagi uptrend atau lagi downtrend atau sedang non-trending. Itu yang selalu jadi polemik. Kadang-kadang sesama trader di time frame yang sama aja bisa punya pendapat yang berbeda gitu. Nah, kenapa? Karena nggak ada keseragaman persepsi ya. Jadi itulah yang kenapa hari ini saya mau ulas balik untuk refresh, supaya kita nggak perlu jadi galau ataupun bingung ini sebenarnya trennya apa gitu. Nah, itu kita perlu melihat beberapa hal berikut ini. Nah, di sini untuk trend identification, memang sebagai trader saya fokusnya karena untuk practical. Jadi hari ini bahasnya tentang trading dulu, nggak bahas investing. Nah, itu kita perlu ngelihat tren. Jadi kenapa? Karena tren ini yang menjadi teman baik kita waktu kita lagi trading. Kita soalnya di Bursa Efek Indonesia itu kan mesti ada upside baru kita bisa dapat capital gain. Jadi kalau pada saat saham yang kita beli belum ada capital gain, yang kita bisa harapin cuma bisa dapat dividen. Ya, itu pun kalau
perusahaannya menetapkan untuk bagi waktu rapat umum pemegang saham. Tapi yang paling diharapkan oleh trader jangka pendek ya mesti capital gain gitu. Jadi yang selalu kita bisa kutip, trend is your friend, follow the trend until its end, itu adalah hanya untuk uptrend yang di nomor 1. Tapi ada tren yang juga bisa terjadi di market, yaitu pada saat ada penurunan atau downtrend gitu. Itu mungkin terjadi. Trend itu cuma 2, uptrend atau downtrend. Selebihnya kalau nggak ada ciri-ciri uptrend, nggak ada ciri-ciri downtrend, maka kita sebutnya itu non-trending atau sedang sideways atau konsolidasi. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, kemudian ini di basic tenets-nya Dow Theory juga mengatakan ada 3 gerakan. Nah, ini juga sering salah kaprah. Kalau 3 gerakan di market, orang selalu bilang, oh gerakannya uptrend, downtrend, sama sideways. Bukan itu. Kalau disebut ada 3 gerakan, itu adalah membahas tentang tren di dalam tren. Jadi membahas tren di dalam tren. Apa maksudnya tren di dalam tren? Yaitu ada 3 gerakan ini. Ada gerakan primer, ada gerakan intermediate, dan gerakan minor. Yang intermediate ini suka disebut juga sebagai secondary reaction. Nah, maksudnya apa? Gerakan primer ini, kalau teman-teman bisa baca di bukunya Martin Pring, ini cukup jelas detailnya. Jadi, gerakan primer itu kita melihat di cycle sekitar 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi, full cycle-nya itu bisa 4 tahun kira-kira. Full cycle-nya dari naik sama turun. Dari fase, kalau kita bahas fase, itu ada fase dari akumulasi, terus ada public participation, kemudian masuk ke distribusi. Itu satu cycle itu bisa 4 tahun. Tapi satu gerakan itu bisa sekitar 2 tahun. Ya, ini sebenarnya sih untuk pemetaan buat panduan kita aja. Nggak exactly semua saham sama seperti ini. Jadi itu kan range-nya dari 9 bulan sampai 2 tahun udah cukup lebar. Tapi ini buat jadi gambaran aja. Makanya kenapa pada saat buka grafik, contohnya kita lihat grafik, itu nggak usah sih kita lihat sampai misalnya 10 tahun ke belakang gitu. Karena kalau yang memang cuma tradingnya 3 hari sampai 10 hari misalnya. 3 hari sampai 10 hari adalah sekitar swing trading yang cuma sekitar dalam 3 hari sampai 2 minggu berarti. Karena 10 hari itu kan 2 minggu. 1 minggu cuma 5 hari perdagangan. Jadi itu yang paling populer di swing trading itu cuma di gerakan minor berarti. Karena di 2 mingguan. 2 mingguan itu di gerakan minor. Bahkan biasanya 3-5 hari aja udah selesai gitu bagi mereka yang melakukan trading jangka pendek. Nah, kenapa kita perlu pahami 3 gerakan ini supaya nanti kita bisa benar-benar memahami tren dalam tren itu. Jadi yang di sini nih yang disebut tren dalam tren. Ini yang saya highlight, tren dalam tren. Jadi kita mungkin melihatnya tren yang minor ya kalau yang jangka pendek. Tapi kita juga bisa memperhatikan mana sih emiten-emiten yang gerakan primernya masih bagus gitu. Nah, akan jauh lebih kuat gerakan primer dibandingkan gerakan secondary reaction atau gerakan minor. Jadi contohnya, kalau gerakan yang nomor 2, yang intermediate itu biasanya gerakan sementara yang melawan dari arah gerak yang primer. Jadi kalau gerakan primernya naik, secondary reaction-nya turun gitu. Tapi turunnya turun sementara. Makanya kadang-kadang ada yang juga sebut istilah itu dipakai, istilahnya retracement itu dipakai untuk secondary reaction. Jadi pada saat sedang naik, turun sedikit sementara itu adalah disebutnya secondary reaction-nya atau retracement-nya sebelum nanti lanjut naik lagi. Nah, kemudian gerakan minor itu adalah gerakan yang lebih kecil, bisa di primary movement impulse-nya atau di intermediate atau di secondary reaction-nya itu juga ada gerakan-gerakan kecil, riak-riaknya itu yang disebut gerakan minor. Nanti kita lihat dicontoh aja supaya lebih jelas ya. Tapi ini ada konsep yang kemudian ini untuk yang long term ya, longer term. Ada yang shorter term. Shorter term itu primernya adalah ya justru yang 6 minggu. 6 minggu itu udah primer. Terus dikecil-kecilin lagi di secondary reaction ini time frame yang lebih pendek, maksimum 2 minggu. Kemudian lebih pendek lagi, minornya bisa jam-jaman. Seperti itu. Kalau teman-teman yang belajar mungkin wave counting pakai Elliott wave, itu kan banyak derajatnya tuh, degree-nya dari grand super cycle yang puluhan tahun, sampai bisa yang sampai detikan gitu. Tapi hari ini kita nggak bahas itu ya, kita bahas yang sederhana aja. Nah, jadi trend identification gimana contohnya untuk uptrend? Saya gambar aja pakai coret-coret ya, pakai pen ini supaya lebih jelas. Nah, jadi cirinya uptrend itu kalau trending selalu naiknya lebih tinggi, terus secondary reaction-nya turun, bisa dalam, bisa kurang dalam, tapi biasanya akan lebih pendek dibandingkan pergerakan naiknya. Selalu cirinya gitu, naik lebih tinggi, turunnya sedikit, naiknya lebih tinggi, turunnya sedikit, naiknya lebih tinggi. Nah, kemiringan ini bisa macam-macam. Jadi kalau kemiringannya makin curam,
makin nanjaknya makin curam, itu yang disebutnya accelerating uptrend. Jadi uptrendnya lebih ngebut gitu. Karena optimisme di market lebih besar misalnya. Tapi bisa aja pada saat terjadi uptrend, itu uptrendnya melambat. Nah ini yang bisa kemudian menjadi salah kaprah. Nanti saya jelasin abis ini ya. Tapi saya jelasin ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya uptrend, kita perhatikan puncak-puncaknya ini harus selalu makin tinggi. Kalau udah nggak makin tinggi, itu hati-hati. Bisa aja dia seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini bukan berarti sudah downtrend. Tidak ada puncak yang lebih tinggi, bukan berarti sudah downtrend. Kenapa? Karena kalau untuk uptrend itu harus lembah-lembahnya juga makin tinggi. Nah, tapi ketika misalnya dia seperti ini, nah ini kan lembahnya makin tinggi, tapi puncaknya lebih rendah. Sedangkan ciri uptrend adalah harus sepasang, puncaknya lebih tinggi, lembahnya juga lebih tinggi. Biasanya disebutnya peak dan trough. Atau disebutnya high dan low. Maka kita harus suka bilang, high-nya harus lebih high lagi, makanya disebut higher high. Atau peak-nya harus lebih tinggi, jadi disebutnya higher peak. Gitu. Jadi di sini notasinya bisa pakai HP atau higher peak ya, atau bisa dipakai higher high juga itu boleh. Jadi nggak usah bingung teman-teman kalau ada tulisan-tulisan dari analis ataupun mereka yang menuliskan pakai anotasi seperti itu, sama aja mau pakai HP atau HH. HP ini bukan handphone ya, tapi higher peak maksudnya. Nah kemudian ini ada yang pakai higher low begini. Ini kan low-nya, terus ini higher low ya kan, ini higher low lagi terus dan seterusnya gitu, dan ada yang bisa pakainya juga higher trough begitu. Sama aja sih sebenarnya. Nah sekarang begini, yang jadi latihan kita adalah kalau kemudian masuk ke satu period seperti yang terakhir, karena kalau ngelihat di tengah kan paling gampang ya kan, kalau mau Alexander Elder begitu, paling gampang tuh lihat di tengah. Sekarang kita kan selalu ada di paling kanan. Nah gimana kalau di paling kanan ini seperti ini? Dia nggak bikin puncak yang lebih tinggi. Apakah ini sudah downtrend? Tapi dia bikin masih higher trough. Di sini masih higher trough. Nah ini belum downtrend. Kenapa? Karena ini belum ada ciri downtrend. Walaupun bukan ada ciri uptrend. Jadi ciri uptrend nggak ada, ciri downtrend juga nggak ada. Artinya ini sedang non-trending. Ini sedang non-trending. Nanti variasi non-trending akan saya jelaskan. Tapi yang saya mau nambahin di sini adalah yang sering terjadi salah kaprah. Yang sering terjadi salah kaprah adalah ketika terjadi uptrend, terus kemudian orang tarik support and resistance begitu ya. Biasanya sedang terjadi uptrend seperti gini. Terus orang tarik support and resistance, saya kasih warna yang berbeda dulu untuk price movement-nya. Kan biasa begini nih. Ya kan? Nah, nanti jebol support katanya. Ya kan? Nah, terus udah gitu, wah ini udah downtrend. Sebenarnya enggak. Bisa aja dia tetap uptrend, tapi uptrend-nya melambat gitu. Masih higher high, higher low, tapi melambat. Jadi bisa aja masih uptrend, tapi trennya itu lebih tidak securam sebelumnya. Nah, ini yang disebut trennya itu decelerating uptrend. Jadi masih uptrend tapi dia ngerem gitu uptrendnya. Itu bisa. Makanya yang saya selalu perlu teman-teman perhatikan bukan jangan garis support trend line gitu. Karena support trend line itu bisa aja sudah ditembus supportnya gitu. Terus kita panik kan, galau, wah ini parah nih, ini berarti udah downtrend nih. Sebenarnya enggak, cuma dia melambat aja kemiringannya. Jadi yang tadinya kemiringan seperti ini misalnya, terus kemudian kemiringan seperti ini, tapi masih uptrend. Masih bisa aja ini kan uptrend gini, ya kan? Terus break begini kan? Nah ini masih uptrend gitu. Kalau narik yang support yang lama kan begini, betul nggak? Kemiringannya soalnya udah ditembus gitu. Tapi ini masih uptrend gitu. Nah ini salah kaprah yang perlu diperbaiki juga gitu, bahwa mungkin saja uptrendnya melambat, tapi belum jadi downtrend gitu. Nah ini yang nanti boleh dicatat supaya kita nggak terlalu ditakut-takutin sama pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan untuk apa sih istilahnya kalau di praktek itu kan, wah kegocek nih gue gitu ya, tembus support gue jual gitu, udah cut loss dia naik gitu. Nah itu karena pemahaman tentang pergerakan harga di market mungkin kurang komplit. Nah sama juga seperti saat downtrend. Jadi kalau mereka yang melihat pergerakannya turunnya lebih dalam, selalu membentuk lower low, dan di sini juga puncak-puncaknya makin rendah. Jadi harus ada sepasang ya. Puncaknya lebih rendah, lembahnya juga lebih rendah. Jadi ada lower peak dan lower low. Itu harus pasang. Kenapa? Karena kalau nggak sepasang itu disebutnya jomblo ya. Nah jadi harus pasang. Nah ini juga begitu. Ada yang kemiringannya seperti ini. Ya. Kemudian orang narik
disebutnya trendline resistant ya. Biasanya yang disebutnya trendline resistant. Jadi waktu lagi turun, dibikin trendline resistant seperti ini karena turunnya curam. Terus suatu ketika price movement-nya adalah seperti gini kan. Kesannya wah break ini apa, break resistant gitu. Padahal dia bisa aja dia masih downtrend gitu, masih downtrend tapi downtrendnya melambat gitu. Bikin lower peak, lower low seperti ini. Masih low peak, lower low. Cuma tidak semir yang sebelumnya gitu. Jadi hati-hati kalau terjadi breakout seperti itu, bukan berarti trennya sudah berubah. Makanya kalau dikatakan, oh technical analysis itu ya yang ilmu tarik garis gitu. Nah itu saya kurang setuju. Kenapa? Karena di technical analysis sendiri itu sangat banyak pecahan-pecahan atau jurusan-jurusannya. Ada yang sama sekali nggak narik garis. Jadi kalau mereka yang mau trend identification aja, nggak harus narik trend line support atau trend line resistant, nggak harus bikin channel line gitu kan. Oh tarik support, terus bikin yang sejajar, ini channel line gitu. Karena nggak selalu serapi ini gitu. Karena orang kan suka bilang hidup nggak segampangnya cocotnya motivator gitu. Karena price movement itu kelihatannya ada yang teratur, ada yang malah kok kayaknya seperti nggak ada polanya sama sekali. Ya, jadi hati-hati yang sering salah kaprah yaitu yang uptrend, downtrendnya itu bisa aja makin ngebut, bisa juga makin melambat, tergantung dari moodnya market, tergantung dari fear and greed-nya para pelaku yang ada di dalam kolam itu. Kenapa saya sebut kolam? Karena tiap saham itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Kalau orang-orang yang sabaran ya lebih suka cari yang kalem-kalem, naiknya juga pelan-pelan misalnya. Tapi kalau orang yang agresif pasti nggak suka, cari yang volatilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi ada karakternya masing-masing akan kumpul di satu kolam yang sama gitu. Jadi herd di sana, nah kemudian jadi kelompok di sana. Nah di situ yang membentuk pergerakan harga naik turun. Volatilitas juga dibentuk oleh para pelaku-pelaku di dalamnya. Nah kemudian saya mau jelasin mengenai non-trending. Non-trending itu yang tidak uptrend, tidak downtrend. Jadi pada saat yang tidak uptrend atau tidak downtrend, biasa kan sering digambarkannya seperti ini, sideways atau konsolidasi, ya kan? Nah ini yang kita sering lupa, entah ditutupin sama entah siapa lah ya, karena yang digambarkan selalu yang ini gitu. Sedangkan sideways atau konsolidasi yang lain tuh nggak terlalu sering dibahas. Saya juga nggak tahu kenapa, apa yang ngejelasinnya nggak ngerti atau sengaja nggak dibahas. Tapi biasanya yang kita juga perlu tahu bahwa dalam konsolidasi ataupun lagi non-trending itu ada juga gerakan-gerakan yang makin menyempit seperti ini. Ada kan? Jadi di keilmuan jurus-jurus seperti entah di chart pattern atau di pola-pola corrective pattern-nya Elliott Wave gitu, ini ada nih yang kayak gini. Jadi menyempit ini juga non-trending. Kenapa non-trending? Karena di sini kan tidak ada ciri uptrend, tidak ada juga ciri downtrend. Kalau kita cek, ada nggak ciri uptrend? Nggak ada, karena peak-nya aja udah makin rendah. Tapi kalau kita bilang ada nggak ciri downtrend? Bukan downtrend juga, karena lembah-lembahnya makin tinggi gitu. Nah ini jadi tidak masuk kategori uptrend, tidak masuk kategori downtrend. Berarti ini sedang konsolidasi atau sideways. Nah kemudian ada juga pola yang melebar, jadi fluktuasi meningkat, ya fluktuasi meningkat, tapi dia tidak trending. Nah ini juga disebutnya konsolidasi atau sideways. Jadi untuk teman-teman yang mau memahami tentang tren, saya rasa perlu dicatat 3 bagian ini. Yang memang cenderung seperti flat ya, flat ini nggak exactly sama ya high dan low-nya, kadang-kadang bisa ada kelebihan, bisa ada bull trap, bear trap-nya gitu, bisa lewat begini balik lagi, kadang-kadang ini juga bisa lebih begini gitu. Nah, jadi nggak, tapi ya itu nggak ada higher peak dan higher trough secara bersamaan. Nah ini non trending, jadi ini non trending, 3 pola ini. Ya, nah, jadi nanti kalau ketemu pola-pola seperti itu di market, nah itu non trending. Nah kalau non trending berarti apa? Non trending itu bisa pause sementara sebelum melanjutkan kembali tren yang sebelumnya. Misalnya up, pause terus up lagi, atau down, pause terus down lagi, bisa seperti itu. Itu namanya continuation. Tapi bagi yang reversal berarti up terus dia istirahat atau pause, berarti masih belum downtrend karena belum jadi downtrend. Terus kemudian berubah jadi down. Up berubah jadi down, itu bisa didahului oleh masa-masa konsolidasi atau sideways ini. Salah satu dari 3 pola ini. Ya, jadi bisa continuation, bisa reversal. Jadi kalau ada stop sementara, ini mau naik apa turun, kita nggak usah nebak.
mau naik apa turun sebenarnya, karena konsep yang jadi salah itu trader kebanyakan nebak, oh ini kalau pola kayak ini kelihatannya bakal naik loh gitu. Ya contoh misal terjadi pola konsolidasinya cup and handle. Cup and handle itu termasuk yang ini yang menyempit, karena ketika jadi cup terus handle-nya kan lebih kecil. Nah, itu termasuk yang menyempit. Nah, ini sebenarnya aslinya itu kan di uptrend. Uptrend dulu, kemudian continuation dia. Naik lagi. Teorinya begitu, karena ini ditemuin sama William O'Neill ya. Jadi uptrend, terus ada konsolidasi di masa uptrend, terus lanjut. Itu mestinya continuation. Tapi di Indonesia sering juga dibahas sebagai reversal pattern dari downtrend, ada cup and handle, terus katanya mau reverse naik. Gitu. Tapi ini pun nggak selalu sukses gitu. Jadi bisa aja lagi up, konsolidasi, terus malah reverse turun gitu. Ada cup and handle tapi turun, itu juga mungkin terjadi. Nah makanya kalau kita punya pemahaman bahwa oh kalau ada cup and handle ini biasanya adalah continuation pattern dari up jadi up lagi, itu boleh. Tapi yang kita perlu tahu adalah kita harus tunggu level breakout-nya di mana gitu. Dan biasanya setelah breakout ada throwback baru lanjut kan, ngejar ke target atau continuation trend-nya gitu. Nah ini kita perlu paham, kalau belum terjadi dan belum ada breakout, itu belum valid consolidation pattern, atau mungkin juga dia naik turun lagi bikin kayak rectangle, atau terus udah itu kemudian malah turun gitu. Itu mungkin aja, makanya kita nggak usah sok dewa gitu ya, oh kalau ada pola ini pasti begini gitu. Sebenarnya nggak pasti, ada derajat probability yang lebih besar. Kalau pola gini berarti lebih besar kemana gitu. Biasa kalau pola-pola yang menyempit itu kan mirip seperti symmetric triangle ya, triangle ya, bukan triangle ya. Kalau triangle itu 3 bidadari lah. Jadi nah ini mirip pola symmetric triangle ini, itu sebenarnya 2 arah, bisa ke atas bisa ke bawah kalau yang menyempit seperti itu. Jadi bisa 50-50. Jadi tetap kita buka ruang, bisa aja ada kesalahan, bisa aja tidak continuation, bisa aja dia malah jadi reversal pattern. Nah, jadi pola-pola konsolidasi ini malah lebih banyak sering terjadi di market. Kita sering terjebak dan kena trap di sini yang non-trending. Itu yang makanya kebanyakan trader jadi galau. Tapi kalau pada saat trending itu kita lebih mudah. Ya, nah, kita masuk ke trading strategi kalau gitu. Jadi gimana nih praktisnya kita trading untuk menggunakan apa yang sudah kita pahami, kayak tadi fondasinya itu. Makanya saya nggak kasih terlalu banyak ini itu. Klasik itu dulu mereka yang memperhatikan price movement, sebagaimana price movement itu dipercaya sudah mencerminkan segalanya, termasuk dari faktor-faktor kinerja perusahaan, termasuk dari rumor, termasuk dari news, termasuk dari harapan-harapan orang akan prospek, termasuk dari sifat spekulatifnya para trader jangka pendek. Apapun sudah tercermin di situ, termasuk juga faktor-faktor yang tidak tergambarkan di laporan-laporan atau di berita ataupun di media sosial, itu ada di price movement, tercermin di sana. Ada yang bilang, oh kalau pelajari karakter bandarnya gimana? Nah, ya bisa aja kita pelajari price movement, itu kelihatan tuh. Misal, oh ini selalu konsolidasinya lama, misal, atau ini selalu uptrendnya sebentar gitu. Ada yang, oh kalau ini ngangkatnya lama nih, bisa trennya lama, walaupun udah kemahalan pun bisa extended gitu, bisa panjang terus, trending terus gitu. Nah itu ada karakternya masing-masing. Oleh karena itu, dari kita mempelajari gerakan-gerakan di market, maka kita bisa lebih punya pengenalan yang lebih baik. Kemudian kita bisa manfaatin itu untuk kita siapin strategi. Karena sejarah membuktikan bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang sama yang berulang gitu. Jadi faktor human juga sama gitu. Ada kesamaan kayak, oh rata-rata manusia itu takut ketinggian misalnya. Makanya kenapa breakout itu kebanyakan ada yang fail breakout dulu. Kenapa? Karena minat jual lebih besar dibandingkan minat beli pada saat misalnya all time high. Gitu, nggak selalu berhasil. Seringkali mesti nunggu 2-3 kali peak gitu ya, baru tembus all time high. Tapi ada juga nih karakternya kalau all time high selalu langsung ngebut misalnya. Ada yang karakternya gitu. Oh berarti di emiten itu rata-rata tradernya atau investornya adalah mereka yang bukan untuk jangka pendek. Begitu kelihatan higher peak, semua serbu, minat belinya lebih kuat. Habis itu mereka keep, nggak jual gitu. Yang jual mungkin hanya beberapa trader atau investor jangka pendek yang nggak signifikan kepada price movement secara keseluruhan. Nah, udah kita sekarang supaya nggak kepanjangan teori, kita masuk ke setup ya. Nah, kita lihat bahwa di bursa efek Indonesia ataupun bursa efek di dunia, di global, dimanapun, itu ada semacam
karakter perusahaan-perusahaan yang seperti kapal, kalau kita analogikan, memang bisa analogi bisa macam-macam sih, cuma saya ambil yang paling mudah aja secara visual. Kita lihat seperti kapal, di sini kan ada 2 kapal nih, yang besar sama yang kecil. Ya, tapi bukan ini kita nggak ngomongin size, bukan ngomongin size emiten besar atau emiten kecil, tapi maksudnya begini. Ini berhubungan sama emiten-emiten yang kuat, laporan keuangannya bagus gitu ya. Kemudian kalau dihitung ini murah gitu. Ada yang murah tapi murah terus gitu. Nah, jadi itu analoginya seperti kapal yang cukup kuat, besar yang di sebelah kiri itu, yang ini arrow saya kelihatan nggak ya kalau saya urak-urak kayak gini? Arrow-nya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi yang besar ini itu adalah seperti yang perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus, earnings flow positif, ada growth, tapi nggak jalan misalnya. Itu seperti ya, dia nggak akan jatuh sih gitu, nggak akan tenggelam. Gitu. Tapi dia nggak berlayar juga gitu, dia diam, masih belum berangkat gitu, masih diam di tempat gitu. Jadi kalau boleh nggak beli yang kayak gitu ya boleh aja, asal ya lu kuat nunggu deh gitu. Kalau kuat nunggu ya silakan gitu. Nanti pada akhirnya mungkin setahun 2 tahun ke depan dia baru jalan gitu, sangat mungkin gitu. Karena pada akhirnya bisa aja begitu orang-orang sadar oh ini murah banget, terus lebih banyak yang berminat untuk beli, kemudian baru ada minat beli yang mendukung dan kemudian rame, itu bisa ngangkat harganya gitu. Tapi pada saat nggak populer, transaksi hariannya kecil, bisa aja mereka yang tadinya mau entry pun walaupun tahu itu murah, karena nggak masuk ke dalam kriteria rules fanatiknya dia, atau secara institusi juga merasa itu nggak cukup liquid, belum rame, itu bisa aja mereka nggak entry. Mereka bisa aja entry nanti pada saat sudah volumenya makin rame misalnya gitu. Dapat lebih mahal nggak apa-apa, tapi kriteria terpenuhi dua-duanya, murah dan likuiditasnya cukup gitu. Kalau sekarang mungkin murah tapi likuiditasnya nggak cukup, nanti bisa entry nggak bisa exit. Jadi ngumpul-ngumpulin tapi nggak bisa keluar gitu. Itu juga secara risiko kurang bagus ya buat mereka yang ngelola dalam size tertentu. Nah kemudian ada yang kelihatannya kecil ini bukan trading volume hariannya kecil, tapi maksudnya adalah nggak sebagus yang besar tadi, maksudnya tidak sekokoh itu, mungkin kinerja perusahaannya biasa-biasa aja, ya cukup positif, nggak tenggelam deh ya gitu, tapi nggak sekokoh seperkasa yang saham A. Ini yang saham B ini mungkin dianggap lebih kinerjanya lebih biasa-biasa aja, tetapi dia jalan gitu. Nah boleh dibeli nggak yang kayak gini? Kebanyakan yang trader-trader galau gitu kan, apalagi yang belajarnya nggak menyeluruh, dia cuma lihat oh kalau nggak performance-nya nggak bagus, nggak cukup murah, dia nggak beli gitu. Padahal miss, dia banyak opportunities, peluang, ada kesempatan yang bisa diambil, tapi saking terbatasi oleh pemahaman yang kurang open minded gitu. Jadi ada kan yang mahal selalu mahal gitu. Karena dihargai premium di market, selalu dihargai premium, jadi selalu mahal gitu. Jadi ya yang kayak gitu gimana, tapi dia naik terus gitu. Boleh nggak kita ikut riding? Nah kalau kita open minded ya kita mestinya bisa cukup berbesar hati untuk bisa ikut gitu. Yang penting risk management ya nanti, apakah yang mahal-mahal itu di portfolio kita nggak usah terlalu besar bobotnya gitu. Jadi atau pakai karakter tadi, masih trending nggak? Masih trending, oke, bobotnya boleh, maksimum berapa. Nanti kita bahas di risk management ya. Tapi ini yang di trading strategi yang kita perlu perhatiin. Jangan sampai gini, oh ini bagus gitu, tapi kita kumpulin sama yang bagus-bagus, tapi nggak jalan, lalu kita punya porto nggak ada growth gitu. Mungkin kita perlu kombinasi. Jadi ada yang fanatik ke kiri ya, hanya ngambil perusahaan-perusahaan yang sangat kuat, sangat bagus, tapi lemot ya nggak apa-apa, atau nggak jalan gitu. Ya tapi ya dia perlu kesabaran sih, dan dia harus paham betul bahwa ya mungkin jalannya nanti suatu ketika ngebut mendadak, ada bisa begitu. Nah tapi yang bagi mereka yang umum kalau saya perhatikan itu ada ekstrim kanan juga, hanya cari yang jalan gitu. Nah bahayanya yang lagi jalan itu bisa aja sebenarnya nggak bagus, nggak layak beli gitu. Yang tadi ya karena populer karena lagi dibicarain orang gitu. Padahal sih perusahaannya rugi terus misalnya, tapi karena ada rumor nih katanya mau tahun depan meningkatkan target penjualan gitu. Baru ningkatin target penjualan loh, belum benar-benar penjualannya terjadi gitu. Cuma karena meningkatkan target penjualan 80% gitu. Wah, gede banget nih gitu. Yang perusahaan lain nggak ada yang berani, cuma paling 15%, 20%. Ini bisa 80%. Ada apa nih gitu. Langsung ikut beli gitu. Nah, itu yang ekstrim kanan. Jadi ngelihat oh yang pokoknya yang lagi jalan, gua beli deh gitu. Nah, itu yang ekstrim kanan. Nah, ini hati-hati. Ini yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bagaimana mengkombinasikan keduanya untuk keseimbangan di portfolio kita. Jadi
Gimana sih strateginya? Makanya strateginya itu saya mulai dari ini dulu ya, bukan nyusun portfolio, tapi dari entry exit dulu. Jadi aturannya, rules-nya untuk entry exit itu kita perlu punya rules yang jelas. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya ya bagus, jadi nggak akan galau. Oh kalau kriterianya A, maka saya entry. Kalau kriterianya B, maka saya exit. Selesai gitu. Kalau kriteria A nggak ada, kriteria B nggak ada, saya hold atau nunggu. Kalau mau entry belum ada kriteria A, ya saya nunggu, nggak masuk. Masuk kriteria A-nya terjadi, baru entry. Terus kemudian bisa aja kita udah punya barang, kemudian ngapain ya, iseng apa jual aja ya, atau nambah ya, atau apa ya gitu. Nah itu galau-galau itu karena pada saat nunggu, pada diem itu nggak enak. Padahal most of the time nunggu itu yang bisa menghasilkan. Nah jadi nunggu itu yang juga bisa ngatur risiko kita, membantu mengelola risiko itu dengan cara nunggu. Kalau belum masuk kriteria, jangan lakukan action yang nggak perlu gitu, jangan iseng-iseng. Gitu. Kalau mau average up, boleh, itu pun ada kriterianya biasa gitu. Nah kriterianya apa? Ada yang pakai kriterianya, oh saya cuma mau average up ketika ada terjadi pelemahan sementara. Oh karena saya udah belajar nih tadi katanya ada secondary reaction ataupun retracement atau gerakan yang sementara melawan tren yang sedang berlangsung. Oh ini lagi uptrend, terus melawan sementara turun. Oh ini udah kalau gitu saya strateginya buy on weakness aja deh. Nah itu boleh, itu bisa aja seperti itu. Jadi ada yang ngambilnya buy on weakness, itu ambil yang kanan. Nah tapi kenapa kok ada orang juga yang ngambilnya buy on breakout gitu? Karena ada yang menganut seperti gini. Oh katanya kan kalau lagi uptrend selalu bikin peak yang lebih tinggi. Pasti bikin peak yang lebih tinggi selama masih up. Ini peaknya yang lalu. Nah, jadi ketika terjadi breakout di sini, nah dia baru average up. Itu beda dengan yang tadi, yang satu yang cuma mau average up ketika buy on weakness seperti ini nih. Jadi saat ada pelemahan-pelemahan, terus dia turning up, nah itu buy on weakness. Tapi ada yang nggak mau, ada yang maunya, kalau buy on weakness, kalau dia melorot terus, bahaya gitu. Mendingan saya selalu buy on breakout, setiap tembus peak yang lalu, baru beli gitu. Jadi dia average up-nya selalu di sini. Di batasan-batasan seperti ini. Jadi setelah tembus atas, tambah. Nah ini rules kita nggak bisa seragamin karena di sini dengan sebanyak ini mungkin satu keluarga aja bisa nggak sama, apalagi dengan satu komunitas. Jadi bisa aja ada yang mau belinya buy on breakout, ada yang deket resisten ketika breakout malah dia jual, tapi ada yang breakout dia malah beli. Itu kan bagus juga tuh market. Jadi komplit ya, ada yang jual ada yang beli, makanya market bekerja. Kalau semua satu sistem sama, itu nanti adanya orang mau jualan nggak ada yang mau beli, nggak ada yang nampung. Gitu. Jadi sah-sah aja sih market. Anda mau pilih yang kiri kanan boleh-boleh aja, tapi yang benar yang mana? Yang benar itu yang cocok sama karakter kita. Kalau kita karakternya, oh saya nggak suka buy on breakout, itu melawan hati nurani saya takut sama ketinggian, saya lebih suka pada saat pelemahan sementara, saya baru ambil misalnya. Udah Anda pilih yang buy on weakness, yang sebelah kanan. Tapi kalau Anda yang misalnya tipe agresif, pemberani, terus kemudian nggak sabaran, itu nggak mau beli buy on weakness. Kenapa? Bisa aja lagi lemah itu menunjukkan belum ada minat beli, belum ada upside. Kalau beli belum tentu cepat naik gitu. Sedangkan kalau breakout itu biasa lebih instan jalan. Gitu. Tapi bisa aja setelah itu throwback dulu sementara terus jalan lagi. Tapi kalau fail breakout ya dia gesit out. Gitu. Nah itu rule exitnya juga jelas gitu. Kenapa? Oh kalau nggak jadi breakoutnya ya stop loss gitu. Nah ini juga banyak salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Jadi pada saat breakout, ini peak yang lalu, terus ditarik garis, pada saat breakout gini, begitu balik masuk ke dalam sini, langsung dianggap fail breakout. Langsung cut loss. Nah yang ini yang sering bikin orang jadi frustrasi. Kenapa? Ini sering sekali terjadi nih seperti ini. Breakout terus balik. Jadi bukan cuma testing ke resistance yang jadi support terus naik, dia bisa aja nyelam dulu gitu, nyelam lebih rendah dibandingkan level breakout ini. Terus cut, atau jadi naik gitu. Nah ini sering kali terjadi seperti, makanya biasanya level stopnya itu jangan exactly persis di sini. Kalau praktisi-praktisi teman-teman yang sudah pengalaman dan apa yang sudah saya alami bersama kawan-kawan yang sudah sering kali kegocek di seperti ini, lalu kita turunkan level stopnya di sini, di trough yang terakhir atau low terakhir. Nah kemudian di sini ada jarak kan? Di sini ada jarak antara kita entry dengan trough terakhir. Nah ini yang kita hitung untuk ngitung position sizing. Nanti itu saya jelasin belakangan di risk management. Supaya apa? Supaya kita nggak kegocek. Kenapa? Karena selama uptrend dia bisa aja, dia tuh nggak selalu ketika breakout, terus langsung kemudian pasti nggak turun lagi ke bawah level breakout gitu.
dia bisa aja bikin trough dulu, bikin secondary reaction atau bikin intermediate movement selama peak-nya tidak low-nya, trough-nya tidak lebih rendah. Jadi trough-nya bisa aja cuma sampai sini. Baru dia naik lagi. Gitu. Nah, jadi kita supaya nggak kegocek, kita terapin strategi di sini adalah kasih jarak, jangan persis di level breakout. Ya boleh sedikit di bawahnya atau sampai paling tidak di trough yang terakhir. Trough yang lalu ini yang dijadikan batas untuk stopnya. Jadi level stop ini di set dulu di awal waktu mau entry. Oh, stop saya mau di sini nih. Jadi waktu entry udah pede. Kenapa? Karena kita udah tahu resikonya sebesar apa. Kan yang bikin galau adalah gini, kita udah masuk, waduh ini jalan nggak ya? Jalan yang enggak ya. Jadi nggak berani masuk gitu. Padahal kalau kita udah hitung resikonya, kita bisa lebih pede, bisa lebih percaya diri bahwa anyway resikonya kita udah jelas kok, cuma sampai mana gitu. Itu yang membuat kita bisa lebih firm, lebih yakin gitu ya. Jadi position sizing juga nanti dihitung dari situ. Nanti saya jelasin di belakang. Terus exit gimana? Exit itu bisa pakai trailing stop atau bisa juga pakai target. Ini sah aja. Jadi ada orang kan bilang, wah lu cuan nggak maksimal dong gitu ya. Nggak bisa dapet tebel dong gitu ya. Karena kenapa? Karena lu tentuin target, lagi up lu jual gitu. Ya kan? Kenapa kayak gitu? Padahal kan kalau lagi up kan katanya let the profit run gitu. Tapi kan ada juga yang lagi let the profit run, didiemin aja, terus tahu-tahu tiba-tiba berbalik kan, lagi uptrend, tahu-tahu nyungsepnya cepet sekali gitu. Nah ini gimana mau let the profit run gitu. Tahu-tahu hancur gitu. Ada yang udah ditungguin 4 tahun, tahu-tahu dalam sekali crash, balik lagi ke harga awal 4 tahun yang lalu. Bisa kayak gitu. Jadi aduh, buy and hold juga bikin frustrasi ya gitu. Nah itu biasanya cara untuk ngatasinya adalah kita ke sebelah kiri, pakai trailing stop. Kita pakai trailing stop. Nah, trailing stop itu yang membantu kita untuk bisa let the profit run, tapi juga nggak kehilangan dari capital gain yang kita udah dapat. Jadi kayak gini, contoh ya, saya hapus dulu. Saya jelasin di praktek deh, langsung di praktek aja ya soal trailing stop sama sell by target. Kita langsung ke grafik aja. Ini cuma contoh. Makanya saya hapus nama sahamnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Tapi ini karena saya siapin kemarin, bukan tadi, jadi belum ada update satu candle yang terakhir, belum ada. Nah, jadi contohnya gini, trailing stop itu kita bisa set, yang paling agak lebar adalah movement seperti ini. Setiap trough itu dijadiin stop, trailing stop. Jadi selama masih naik di atas itu bisa dijadiin batas. Jadi ini base yang lalu, waktu terjadi secondary reaction turun atau intermediate movement, terus dia kan naik lagi. Nah ini dijadiin level stop. Selama masih di atas itu kita nggak usah jual. Nah ini ada secondary reaction, ini bisa dijadiin level stop. Ini secondary reaction, ini bisa jadi level stop. Ini waktu setelah itu turun paling rendah di sini, ini jadi level stop. Jadi selama masih di atas itu, ini yang jadi trailing stop kita. Kalau di awal itu biasa disebutnya ada stop loss. Stop loss itu di bawah. Jadi waktu entry, misalnya kita entry di sini nih, ini candle yang lalu high-nya di sini, ini berhasil break, berarti di sini tembus, berarti udah bikin higher high secara candle kan. Nah kalau kita masuk di sini, maka stopnya di mana? Ada yang pakai stopnya, di low yang lalu yang ini deh, ini aja cukup. Tapi ada yang bilang, dari opening ini yang dijadiin stop. Nah ini makanya yang titik-titik putih ini jadi level stop. Nah dari level kita entry ke bawah ini ada range. Nah ini yang dijadiin batas perhitungan risiko. Nanti di risk management saya jelasin. Ya, nah ini ketika kita entry terus level stopnya kan ini. Jadi maka waktu terjadi secondary reaction ataupun yang disebut retracement ini kan turun sementara. Kita nggak galau kalau turun pun. Kenapa? Karena level stop kita kan di sini. Belum sentuh gitu. Jadi waktu dia ada pelemahan, malah di sini ada coding untuk buy on weakness. Ada coding untuk buy on weakness. Nah, kalau ini saya kasih kodenya adalah mulai dari 0. Itu entry pertama. Jadi kalau ada orang boleh beli nggak gitu. Nah, waktu di awal di sini lu nggak mau beli. Sekarang baru nanya, udah naik di sini baru tanya mau beli. Nah, makanya biasa saya bilang, nanti deh kalau ada sinyal mulai dari 0 lagi, nah lo ikut gitu next. Karena selalu ada swing naik, ada swing turun. Nggak ada tuh yang naik terus gitu. Ada sih, tapi jarang. Secara general itu biasanya ada naik turun. Nah, turunnya itu bisa buy on weakness. Kapan? Ya nanti waktu ada sinyal 0 berikut misalnya. Nah, nanti udah lari kayak gini kan, nah sampai sini ada yang nanya lagi nih, boleh beli nggak gitu. Nah, kalau saya lebih suka ya udah lihat aja nanti dia membentuk puncak dulu, peak di mana. Kalau bentuk peak itu terus turun, nah kita pakai peak itu buat entry signal. Bentuk peak di sini. Terus dia turun, konsol kan, lama di sini konsol. Nah, ketika break itu, nah ini yang entry signal.
Ini jadi entry signal. Nah, tapi kan yang tadi kita ceritain, begitu entry signal dia turun, balik di bawah level breakout-nya. Nah, ini bagi yang masih amatir pasti cut. Dia bilang ini false break. Akan didefinisikan sebagai whipsaw atau disebutnya bull trap, ya kan? Atau disebutnya apalah istilah-istilah ke jebakan Batman lah gitu. Dan ini sering terjadi, begitu break dia balik turun di bawah level breakout-nya. Nah, tapi kalau yang bagi mereka yang sudah cukup paham tentang market dan udah sering kegocek, biasanya udah nggak mau tuh pakai level ini sebagai level stop. Jadi level break tidak jadikan level stop. Level break ini adalah level break. Level stop di mana? Ya bisa aja dipakai yang low candle yang sebelumnya ini jadi level stop. Atau sebelumnya lagi. Atau trough yang lalu gitu. Ini tergantung dari risk tolerance-nya masing-masing trader. Ada trader yang bisa risk tolerance-nya agak besar ya pakai yang ini last trough. Tapi kalau yang sangat ketat, dia pasti pakainya yang candle breakout aja. Candle breakout-nya yang ini nih. Nah, dia pakai aja yang ini nih, low candle itu. Itu jadi level stop-nya dia. Karena dia nggak mau kegocek jauh-jauh kalau sampai harus cut-nya juga nggak jauh gitu. Tapi ada juga yang pakai di sini nih. Ini kan retreat sementara, terus console baru lari. Nah, itu bisa level stop-nya low yang itu. Nah, ini contoh. Nah, cara lihatnya mudah sih kalau yang punya trading system ya setiap tangga-tangga ininya naik, ya ini dianggap masih hold gitu. Masih bisa buy and hold. Tapi boleh nggak kalau ada yang mau tradingnya cuma jangka pendek, pelan aja. Bukan pelan, maksudnya cepat gitu ya, cepat. Nah, kalau yang cepat caranya begini. Bisa memulai ketika sudah terjadi, ini kan trough yang terakhir. Nah, begitu udah mulai naik, nah dia nyari bottoming pertama untuk yang disebutnya bikin higher trough. Nah, dia cari higher trough. Nah, terus signalnya apa? Signal higher trough itu dipakainya adalah, oh kita lihat candle yang ini nih. Candle yang ini di mana high-nya misalnya. Kalau high-nya di sini, bisa dipakai tunggu breakout itu baru entry. Atau bisa dilihat bodinya doang, high body. High body ini dijadikan level entry. High body-nya sudah lebih tinggi, langsung itu jadikan entry. Kalau agresif gitu, makanya ini keluar sinyal. Nah, biasanya kalau yang jangka pendek yang cuma 3 sampai 10 hari ya, itu akan melihat cuma candle to candle, tapi prinsip yang sama seperti yang tadi saya udah ceritain. Prinsip yang sama tentang higher peak, higher trough. Jadi dia melihatnya candle range. Candle range itu adalah ini satu candle, entah ada tail-nya atau tidak ya. Yang dilihat itu cuma high dan low. High-nya dan low-nya. Jadi contoh nih, ketika sudah di sini, ini ada sinyal. Kita kan nggak mungkin masuk di sini. Screening sore waktu closing market misalnya. Kecuali yang full time trader ya, waktu sambil berjalan keluar sinyal, dia udah bisa curi start. Tapi kalau yang kerja, punya aktivitas lain, yang punya berbagai profesi, selain di investasi di pasar modal, selain jadi trader, dia malam-malam gini screening baru lihat, oh ini ada sinyal gitu. Dia akan tentukan besok baru entry kan. Nah, kalau dia besok entry, anggap aja di harga pembukaan, walaupun ada pelemahan sedikit, di harga pembukaan, udah entry. Nah, kemudian ini yang disebut gimana caranya kita untuk bisa nentuin target. Untuk ngambil profit takingnya seperti apa. Jadi ada yang profit takingnya caranya, dia lihatnya candle to candle, selama ini puncaknya makin tinggi, itu masih hold. Ini lembahnya juga makin tinggi, low-nya ya kan. Nah, begitu dia besoknya ketika bergerak aja, ini low yang terakhir di sini ditembus, nah ini udah exit. Jadi kalau satu candle itu cuma sekitar 2%, 3% saja, paling tidak ini rata-rata kita udah riset yang pada saat lagi kondisi seperti ini turun, bukan lagi uptrend ya, kalau kondisi lagi turun, itu kenaikannya aja paling tidak yang masih cukup efektif itu 2-3 hari. Kalau yang lebih certain itu probability-nya 2 hari paling tidak. Apakah selalu? Tidak 100%. Tapi probability 2-3 hari itu cukup besar dibandingkan kalau yang masukin misalnya 5 hari. Coba deh 5 hari. 5 hari drop. Langsung probability-nya lebih kecil. Kita ada number-nya. Cuma risetnya saya nggak bahas. Cuma itu yang saya bisa jelasin kesimpulannya. Kita udah hitung. Jadi kalau yang market lagi galau-galau, begitu ada sinyal, itu biasanya besoknya kita masuk di opening, paling di hari kedua atau hari ketiga udah exit. Ini ada sinyal misalnya. Tapi kan besok baru masuk kan. Besoknya harga opening kita ambil, terus nunggu hari kedua atau ketiga itu bisa profit taking. Nah kalau satu candle atau satu hari bergerak cuma 2% aja,
setelah hari ketiga tuh udah di atas 5%. Potong fee beli jual masih net sekitar 5%, itu udah bagus. 5% itu adalah deposito 1 tahun. Lebih dari deposito 1 tahun sekarang. Dalam waktu 2-3%. Itu bagi mereka yang trading jangka pendek, makanya sangat mungkin untuk bisa dapat capital gain dan pakai prinsip repeating reward. Jadi dibanding gimana cari 50% satu swing, dia nggak mikirin gitu. Lebih baik nyari 5% 10 kali dibanding cari yang langsung dapat 50%. Karena untuk dapat yang 50% itu ada yang beli nanti tunggu naik ke atas, itu satu swing begini sejak bottoming akhir Maret ya. Terus kemudian ke sekarang itu ada yang udah naik 50%, ada yang udah naik 100%, itu ada. Tapi kan waktu itu nggak tahu gitu. Jadi ada yang memilih ya udah entry exit aja 10 kali. Tapi setiap satu kali trade 5% misalnya. Atau ada yang memilih 10% kali 5. Itu hasil ujung-ujungnya juga 50%. Dibandingkan yang beriman sama satu swing itu 50%. Tapi ada karakter orang lain-lain, ada yang nunggu kayak gini. Nah, bagi mereka yang lebih beriman nunggu adalah begini nih. Waktu masuk dari 0, terus masih hijau, dia hold terus. Sampai kapan? Sampai keluar candle merah. Begitu. Yang merah ini berarti udah exit. Kalau merah gini nih exit. Kita nggak trade atau nggak stay di market yang seperti ini. Kita nunggu. Begitu turn to green, nah ini baru kita masuk. Terus gimana Pak? Ada kegoceknya? Yes, ada kegoceknya. Jadi kalau pakai trading system ini contohnya, yang merah ini kita out. Jadi kalau udah ada dot merah, candle-nya juga merah, ini kita out. Kegocek dong, nggak apa-apa. Begitu ada sinyal baru, ya kita re-entry. Re-entry ketika mulai dari 0 lagi. Nah, terus apa satu ini yang bisa buy on weakness atau ya average up. Terus ini average up lagi. Kayak gitu. Ini contoh ya, contoh. Nah, saya masuk ke contoh yang berikut. Ini ada yang chat saya baca dulu ya. Soalnya banyak, nanti makin banyak, jangan pertanyaan, udah kelewatan. Bukan, Ar. Oh, bukan? Bukan. Komen doang? Lanjut aja komen doang. Oke, lanjut dulu ya. Nanti Mas Koko ingetin kalau ada yang urgent mesti saya respon ya. Ya. Lagi asik nih soalnya. Lanjut. Nah, ini contoh yang berikut ya. Ini saham yang berbeda. Kalau tadi kan begitu bottoming, terus kelihatannya retracement-nya nggak terlalu seram gitu. Kalau di sini retracement-nya agak dalam nih di sini ya. Tapi ya tetap retracement kayak gini dia tidak lebih rendah dari sebelumnya. Kalau di sini ini low, ini higher low gitu. Secara prinsip kita lihat seperti itu. Jadi satu swing itu ini bikin higher low. Terus ini peak. Nah, sekarang udah bikin peak yang lebih tinggi dibanding sebelumnya gitu. Nah, ini adalah the end of downtrend, the start atau the beginning of uptrend. Jadi dari tadinya sedang turun, sekarang jadi tren naik. Kenapa? Karena ada definite signal. Ada ciri-ciri yang pasti yang menunjukkan bahwa sekarang sudah ciri-ciri uptrend gitu. Jadi orang lain, udah uptrend belum sih? Kapan sih uptrendnya? Jangan-jangan gua masuk ternyata bukan uptrend. Ya itu karena pemahaman untuk trend identification-nya masih kurang gitu. Jadi kalau di sini udah jelas-jelas kok. Ini low, ini high. Coba lihat aja low selanjutnya kan lebih tinggi, high selanjutnya juga lebih tinggi. Ini kan higher high. Nah, ini udah ciri-ciri uptrend gitu. Ada ciri-ciri uptrend. Jadi jangan nanya, ini udah uptrend belum? Ya udah gitu. Jadi udah di end of downtrend. Nah, ini nanti kan ada, kalau di sini ada secondary reaction atau retracement sementara lagi turun, bisa turun. Nah, ini lihat turun ada berapa bar dari sini? 1, 2, 3, 4, 5 itu seminggu. 1, 2, 3, 4, 5 2 minggu. Nah, ini 2 minggu. 2 minggu turun, jangan sampai kayak dunia mau kiamat gitu. Jangan, wah gila bursa nih memang kurang ajar nih, kayaknya bohong deh investasi di bursa. Gua masuk di puncak, gua nyangkut di pucuk, di ujung gitu. Ternyata turun kan. Gila nggak bener nih, katanya harus cut loss. Cut deh gua gitu. Cutnya pas di bottom lagi. Frustrasi pasti, habis itu naik gitu. Makanya itu karenanya nggak ngelihat swing-swing ini. Nggak. Tapi kalau mereka yang sangat jangka pendek, itu sah-sah aja. Misalnya dia ngelihat, dia beli di sini. Katanya break yang lalu, ini kan puncak yang lalu nih. Peak kan, terus turun. Tembus puncak yang lalu kan. Nah, kemudian dia pakai apa? Ada yang begitu turun di bawah level breakout, cut. Ada, langsung begitu cut. Ada yang pakai di sini. Nanti aja, ini kan low yang terakhir. Ya kan, ini kan bikin swing low, swing high, swing low. Nah, swing low-nya ini dipakai batas. Tembus itu cut di sini. Ini level cut-nya yang di sini nih dipakai misalnya. Ini boleh gitu. Tapi ada juga yang, oh udah deh, gue nggak mau pusing-pusing. Lihat high low, pusing-pusing. Akhirnya nanti minum susunya juga bukan susu high low lagi kan, tapi mantranya high low melulu. Udah dia pakai sistem, terus lihat aja. Nah, kalau ada level 1, ini masih kita ada angka 1, kita masih bisa bilang ini buy on weakness. Begitu udah kuning atau 2, ini hati-hati, waspada. Ada bisa jual sebagian atau nambah average. Ini average-nya
kemungkinan average down dari yang level 1. Tapi average up kalau dihitung dari level 0 gitu. Tapi ini kalau udah kuning udah warning. Nah, bisa aja timbul dot merah tapi candle-nya masih hijau. Nah, ini berarti waspada. Tapi kalau udah dot merah, candle merah, ini kita biasa udah exit. Kita udah pasti jual. Kita pasti jual dan ini pun udah jadi level stop kita nih, yang bintik-bintik putih jadi level stop kan. Tutup di bawah level stop nih. Itu pasti sell. Terus gitu ngapain? Kita tunggu. Kenapa? Ini bikin lower low, lower low, lower low, lower low kan. Bikin high-nya juga lower high, lower high. Nah, ini udah jelas downtrend di minor movement, di gerakan minor dalam 2 minggu. Ini turun, downtrend, definite downtrend. Jadi nggak downtrend nggak sih? Jangan-jangan uptrend, jangan-jangan gue salah nih. Nggak salah gitu. Anda pede saja bahwa kalau udah lower high dan lower low, ya itu downtrend gitu. Ya, nah kalau di sini kan udah lain nih ceritanya. Nah, ini udah gerakan-gerakannya udah gerakan uptrend. Kalau yang mau pakai hitungan candle per candle juga begitu caranya. Lihat aja puncak-puncak candle per candle. Selama masih hijau ini sih yang hold aja gitu. Masih bisa hold terus. Ya, ini salah satu cara untuk ngelihat. Nah, ini contoh yang ini juga sempat jadi pertanyaan di banyak teman-teman yang mantau waktu itu ya. Saya nggak sebut nama sahamnya, cuma waktu itu ini turun, begitu timbul ada sinyal ini, itu jadi pertanyaan, masuk nggak nih? Anda kalau punya trading system itu harus fanatik seperti agama. Bukan berarti gini, oh semua agama sama. Ya benar, sama dari sisi bagusnya itu sama. Semua mengajarkan kebaikan itu benar. Tapi kalau dibilang semua agama sama, ya nggak sama. Ritualnya beda. Ya kan? Atau ada konsep-konsep yang berbeda. Terus kalau sama, Anda boleh pindah-pindah dong setiap hari. Kan enggak gitu. Kita perlu memegang sesuatu yang kita yakini dengan fanatik. Nah, ini juga sama. Kalau ada 0 ya Anda masuk gitu. Oh, ini nanti ya. Kita nggak samain. Nanti ya bahas trading system nanti. Nah, jadi 0 ya masuk gitu. Terus gimana? Nah, ini kan ada risk management. Ada risk control. Nanti abis ini saya bahas risk management. Jadi ada risk management. Risk management itu membatasi kita punya resiko. Jadi resikonya apa? Oh, ini keluar nih dot putihnya. Ya udah, kalau ternyata turun di bawah itu ya kita exit. Loss nggak apa-apa. Loss itu cost. Bisnis apapun ada biaya. Anda sewa kios pun udah keluar biaya. Anda sewa karyawan itu udah biaya. Jadi sama di trading atau investasi saham pun ada biaya. Kita begitu beli entry aja udah langsung rugi fee gitu. Itu udah biaya gitu. Jadi kita biasakan sama biaya-biaya kecil nggak apa-apa gitu. Rugi itu biasa, asal jangan jadi kebiasaan gitu. Kalau rugi melulu dijadiin kebiasaan, terus Anda jadi nggak mempelajari seharusnya gimana. Soalnya rugi itu biasa gitu. Jadi akhirnya punya konsep juga yang salah. Rugi itu biasa, tapi jangan jadi kebiasaan. Anda harus tahu ruginya karena untuk proteksi gitu, untuk proteksi resiko. Nah, ini kebetulan favor market memang ternyata ada minat beli di sini dalam jangka pendek, kemudian kan berlanjut tuh. Ini kan lihat high-nya bikin higher high. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk swing jangka pendek gitu. Kalau Anda yang saya pakai target aja deh untuk hari ketiga saya jual deh di harga tertinggi, ya nggak apa-apa gitu. Besoknya naik apa turun Anda nggak usah pusing, nanti cari lagi sinyal yang keluar gitu. Karena sinyal-sinyal kayak begini ini banyak gitu, sahamnya kan ratusan. Hari ini aja yang naik mungkin 200 lebih saham gitu. Jadi banyak gitu, nggak usah khawatir. Jangan takut, nanti kalau ketinggalan kereta gimana, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena akan selalu ada. Jadi bukan kesempatan datang satu kali, tapi kesempatan datang berulang-ulang. Gitu. Jadi santai aja. Nah, kalau bagi mereka yang disiplin, begitu di sini keluar exit signal, ya exit. Terus jangan iseng-iseng. Coba deh, jangan, siapa tahu bagus gitu. Ini udah turun loh 20% sampai level ini misalnya. Coba deh gitu. Kita nggak pakai coba-coba, kita pakainya ya harus fanatik. Kalau belum keluar sinyal beli ya jangan beli. Jangan karena ngiler gitu. Oh gila, ini udah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh udah 10 hari nih turun. Bagus nih gitu. Nggak bisa begitu. Benar-benar kita harus punya rules yang jelas. Gitu ya. Tapi kalau Anda mau rule-nya agak fleksibel pun harus ada rule. Kenapa fleksibel tuh gitu. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan deh. Kalau mau jangka panjangnya bagus, entry exit-nya harus jelas. Jangan terlalu fleksibel gitu. Nanti membahayakan juga. Kita lihat contoh yang berikut nih kayak gini. Ini kan udah bagus. Nah, ini keluar entry signal. Ya kan? Tapi lihat 1, 2 terus keluar average up kan? Di sini masih di atas. Terus kuning. Nah, waktu kuning ini biasanya galau nih. Karena belum suruh jual tapi udah warning. Ya kan? Nah, next-nya keluar merah. Nah, ini udah definitely harus jual.
masalah nanti kita tunggu lagi sampai ada entry signal lagi, ya nanti gitu kalau ada entry signal. Tapi kan kita nggak tahu turunnya seberapa dalam. Kalau di sini nih coba lihat. Keluar ini exit, ternyata turunnya kan dalam banget dan extended lagi ke sini. Ini berapa persen gitu. Ya kan, ini juga Anda mungkin tahu ya. Kalau yang merhatiin market mungkin ini Anda tahu juga ini saham apa. Tapi ya maksud saya nggak apa-apa kalau yang kayak gini. Kalau pakai sistem gini ini baru jual. Tahu-tahu di sini keluar lagi entry gitu ya nggak apa-apa gitu, lebih karena kita nggak tahu ini kebetulan turunnya cuma 3 hari merahnya, kita kan nggak pernah tahu kalau merahnya bisa dalam sekali. Kita udah riset ada beberapa saham-saham yang itu turunnya bisa dalam sekali bisa sampai 90%. Nah yang kayak gitu-gitu kan kalau kita mau adu kuat, ada yang merasa gini, udah kita adu kuat aja sama Bandar gitu. Anda jangan adu kuat gitu, di sini bukan tempat untuk adu kuat. Di market itu adalah untuk kita cari capital gain, untuk bisa cari penghasilan gitu. Jadi bukan tempat adu kuat. Kalau mau adu kuat mungkin di ajang yang berbeda ya, ada kontes-kontes lain gitu. Kalau di sini enggak, kita justru harus gimana manage resiko dan gimana cerdik-cerdiknya, jangan kalau ketelan jangan ketelan banyak gitu. Kalau rugi jangan rugi besar. Kalau lagi ada good movement kayak gini, oh ini ada sinyal nih warning, tapi ternyata habis kuning nggak merah, malah berubah jadi hijau, ya kan? Terus ini ada level stopnya, ya udah Anda harus berani bahwa ini 2 ini jadi sinyal beli. 2 ini kan lampu kuning kan bisa kuning terus gas atau kuning terus rem, ya kan? Nah ini makanya saya pakai 2 itu kuning karena gitu, bisa gas atau rem. Kalau misalnya habis kuning jadi lampu merah ya itu rem. Kita harus jual, stop, udah likuidasi aja. Karena kalau masih jadi uang masih bisa kita putar gitu. Nah, tapi kalau setelah kuning jadi hijau, hijau berarti gas. Ya kan? Masuk gitu. Jadi higher high, higher high, higher high. Nah, kalau yang targetnya cuma 3 hari ya stop, di sini jual. Makanya ada minat jual di sini, pause dulu. Nah, tapi kalau Anda jadikan itu level breakout, ketika breakout lebih tinggi yaitu average up. Breakout lebih tinggi, average up. Nah, waktu dia ngerem begini, nah ini Anda pakai level stopnya yang mana? Kalau level stopnya ini, low-nya, ini tutupnya belum lebih low dari yang sebelumnya. Terus dia kebut. Nah, ini kita nggak pernah tahu nih. Movement besar seperti ini kita nggak pernah tahu. Tapi kita caranya ya level stop pakai low sebelumnya, low sebelumnya, low sebelumnya, low sebelumnya. Ini dipakai low sebelumnya, ini low sebelumnya. Begitu dia tutup di bawah itu, ini bagi yang jangka pendek, ya udah exit aja, nggak usah nunggu yang lain-lain. Nah kalau di sini nunggu, kenapa? Karena kita mau big move lagi. Kalau di big move lain kita pakai sistem. Tapi kalau yang enggak ya caranya sederhana aja, praktikal begitu aja. Kalau candle to candle-nya masih higher peak, higher high dan higher low, atau higher peak, higher trough, ya kita hold. Begitu dia berubah karakter konsolidasi ataupun malah ada definite signal malah turun, ya udah jual. Contoh nih ya, kalau ngomong kayak gini, ini belum definite signal nih, karena ini dari sini ke sini masih high. Ininya udah low kan. Tapi kalau yang berikutnya ini udah lower high dan lower low, udah jual aja. Dibandingkan yang naik sama ke sini ini udah turun. Gitu. Udah di end of uptrend. Definite signal. Ya, lanjut. Contoh segitu dulu lah. Nanti kalau mau bahas-bahas saham, kalau menurut saya udah ngerti lah. Kalau udah ngeliat gitu pasti udah ngerti. Nah, kita masuk ke risk management. Nah, risk management ini menurut saya poin yang paling penting, bukan trading strategi yang paling penting. Kenapa? Kalau trading strategi itu bisa banyak, tapi tidak ada yang foolproof. Maksudnya nggak ada yang foolproof itu nggak ada yang 100%. Trading strategi apapun kita sudah coba ya, dari yang tadinya pakai Darvas, yang katanya bisa $2 juta, kan Darvas begitu, bukunya ditulis, yang nulis bukan dia sih, tapi kan How I Made $2 Million gitu kan. Nah itu kan bombastis banget, orang mau baca. Itu pun nggak foolproof. Someday ada yang harus dia keluar gitu, exit. Anda harus menetapkan hati, oh ini jual gitu. Atau ternyata break, atau pada saat pembentukan box terus drop gitu. Jadi itu juga ada yang fail kayak gitu. Terus trading system apapun lah, mau pakai alligator kayak, mau pakai inilah, itulah, udah banyak kita uji, semua tidak foolproof. Makanya harus ada risk management untuk kita bisa survive. Nah, survival skill ini salah satu yang disebutnya strategi skill. Nanti saya bahas di belakang di kesimpulan. Jadi ini penting banget. Ya, jadi kalau yang tadi baca grafik, nentuin trend, itu cuma analisis skill. Kalau Anda jago analisis skill, that's it. Tapi kalau Anda strategi nggak bagus, belum tentu bisa survive. Ya, jadi ini seperti kita sedia payung sebelum hujan. Jadi maksudnya jangan hujan baru mau cari-cari payung. Payung standby dulu. Gitu. Jadi nanti begitu diperlukan langsung kita buka. Gitu ya, kita standby. Jadi caranya gimana untuk risk management? Saya ambil ringkasan bahwa risk management itu bisa dilakukan beberapa cara. Satu, asset allocation. Biasanya kalau di fund manager itu asetnya bisa nggak cuma saham aja, ada yang risk profile-nya
berbeda, itu bisa jadikan instrumen keuangan lainnya dibandingkan cuma saham atau equity. Tapi karena hari ini kita bahasnya cuma di pasar modal Indonesia di saham saja, yang disebut asset allocation itu adalah jumlah sahamnya, pemilihan sahamnya, jenis sahamnya. Jadi kita mau beli berapa saham, apa 3, apa 5, apa 10, apa 20, apa 40 dalam satu porto. Itu yang kita kategorikan di asset allocation. Nah, kemudian ada position sizing. Position sizing adalah waktu beli saham itu seberapa banyak atau seberapa besar. Apakah kita beli, kalau beli saham selalu 100% dari modal yang kita punya, atau cuma seperempat, atau cuma setengah, atau 10%. Nah, itu position sizing. Gimana cara ngitungnya? Ada banyak cara. Nanti saya kasih contoh salah satu cara yang paling common. Nah, kemudian ada juga caranya dengan maximum loss per stock. Jadi per saham itu cuma maksimum loss sekian, itu langsung dicairin. Kenapa? Karena kalau sampai kita entry di satu saham, kemudian turunnya kedalaman, berarti kita kemungkinan masuknya di titik yang salah. Gitu. Tapi kalau kita masuk di titik yang benar pun, biasanya ada ruang untuk terjadi kayak gerakan-gerakan sementara. Jadi misalnya dia turun sebentar dulu baru naik gitu. Itu kita mesti kasih ruang karena biar aja dia joget-joget dulu karena nggak langsung lari. Bisa aja dia pengen goyang-goyang dulu sebentar di situ, entah konsolidasi dulu, non trending dulu, istirahat dulu. Itu nggak apa-apa, kita kasih ruang. Gitu. Jadi kayak anak-anak sebelum dia lari keluar ruangan, biasa aja dia lari-lari dulu di dalam ruangan gitu sebelum dia pindah ruang gitu. Jadi sangat mungkin gitu sebelum dia naik ada gerakan dulu. Tapi kalau gerakannya nggak sesuai dengan yang kita harapkannya naik, ternyata dia turun. Turunnya jangan kejauhan, kita harus tentuin maksimum berapa. Nah, ini yang disebut asset allocation tadi. Jadi kalau kita terlalu kecil, cuma satu misalnya, itu resikonya biasanya akan bisa diimbangi dengan saham yang lain, yang mungkin sektornya berlainan, atau kalau yang pakai betanya satu positif, satu negatif, gitu. Itu bisa diimbangin ya. Tapi kalau menurut saya agak lucu kalau orang beli satu sektor. Oh, saya beli misalnya misalnya sektor keuangan, ada yang beli bank misalnya. Terus dia semua bank dibeliin gitu. Itu nggak diversified sebenarnya. Kalau mau diversified ya perlu dibedakan sektornya. Kalau bisa begitu caranya. Nah, ini ada satu area yang cukup ideal ya, di mana nggak terlalu banyak jumlah sahamnya, tapi udah menurunkan resiko jauh ya. Tapi kalau kita kebanyakan juga nggak turun lebih dalam lagi gitu. Misalnya di level ini. Nah, kita di sini tambahin nih jumlah sahamnya. Jadi misalnya di sini di 10. Ya kan, ke 20 itu masih turun sih, masih turun. Tapi kalau udah dari misalnya di 30 sama di 100 saham, ini resikonya udah nggak turun jauh gitu. Ini masih turun tapi landai lah. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak juga. Nah, jadi kalau yang jadi pertanyaan, berapa sih idealnya? Ya kalau yang trade-nya jangka pendek, 3-5 itu udah maksimum. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 5. Kalau yang trade-nya di medium term, ya sampai 10, maksimum 20 itu udah paling besar. Jadi kalau lebih dari itu menurut saya udah nggak turunin resiko lagi sih. Turun pun sedikit sekali, tapi Anda lebih banyak repotnya. Pernah ada yang tanya sama saya, Pak mau konsul dong portfolio saya. Terus gitu saya tanya, ya udah boleh deh, mana coba saya lihat. Ada berapa banyak. Terus yang dia buka ada 40. Nah, saya bilang, wah kalau 40 gini Anda repot. Kenapa? Kalau trade jangka pendek, kemudian masuk ke bearish season, ataupun lagi kondisi kurang bagus ya, atmosfernya, kemudian Anda mau jual atau reduce posisi, saham ke-1, ke-2, ke-3 masih sempat jual, waktu lagi panic selling, terus ke-5, ke-6, ke-7 mungkin belum tentu bisa sempat kejual, terus ya bagaimana kabar yang 10, 11, dan sampai ke 40, itu Anda nggak bisa gesit. Kecuali memang Anda sudah pilih itu semua saham-saham yang under value, Anda hanya mau simpan mungkin di atas 5 tahun, nah itu nggak apa-apa, punya banyak, 20, 40 nggak masalah. Tapi kalau Anda yang trade jangka pendek, saya sarankan 3-5 itu udah cukup optimal. Nah, kemudian untuk risk management, sebenarnya ini rule 2% sama 6% ini sangat banyak orang salah kaprah. Ini kan diperkenalkan, dipopulerkan sama Alexander Elder. Tapi orang banyak sekali salah kaprah. Jadi dianggap begini, oh saya beli saham di 100 berarti kalau turun 2, saya cut loss gitu. Itu salah. Rule 2% itu bukan untuk begitu cara makainya, tapi untuk position sizing, untuk ngitung position sizing. Nah, saya kasih contoh ya pelan-pelan ya buat teman-teman, khususnya bagi yang pemula. Catat, karena
di sini nggak ada penjelasannya. Jadi kalau mau nge-share materi ini juga nggak ada guna sih. Jadi ini file ini cuma untuk alat bantu saya ngejelasin, tapi nggak ada isinya. Jadi isinya adalah gini, saya jelasin. Contoh, beli saham di 5.000. Oh gini, naik turun kan. Nah sekarang di sini. Nah ini harganya sekarang 5.000. 5.000. Nah Anda mau stopnya di mana? Last draft di sini. Atau di sini, mau di mana? Setengah swing yang terakhir. Ini 5.000 misalnya. Di sini berapa? Di sini 4.800. Kalau di sini 4.500 misalnya. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau Anda pilih yang 4.800, berarti kan ada ruang di sini penurunan, Anda kasih Rp200 kan? Nah, ini Rp200 ini risiko. Nah, risiko ini yang dihitung untuk position sizing. Oh, uang saya berapa? Kalau uang saya 100 juta, rule 2% itu adalah, rule 2% adalah 2 juta. Nah, 2 juta itu yang dibagi resiko. Jadi resiko maksimumnya kan 2 juta. Rule 2% itu menunjukkan resiko maksimum 2 juta. Nah, kemudian dibagi 200 perak. Berarti Anda boleh beli 10.000 lembar alias 100 slot gitu. Jadi buat nentuin position sizing sebenarnya. Bukan artinya, oh saya beli di 5.000, turun 2% dari 5.000 jual. Bukan begitu. Jadi kalau Anda punya uang 100 juta, Anda beli 100 slot. Ya kan? Nah, 100 slot itu berapa? 100 slot itu 10.000 lembar. 10.000 lembar kali 5.000. Nah, berarti cuma boleh beli 50 juta. Jadi walaupun punya portonya 100 juta, Anda cuma boleh beli 50 juta. Kenapa? Karena maksimum Anda resikonya sampai 4.800 alias 2% dari total porto. Nah, sekarang ceritanya lain. Gimana kalau saya mau beli di 5.000 di sini, tapi resikonya saya di last draft atau di last low, yaitu 4.500. Berarti kan 500 perak resikonya. Nah, kalau resikonya 500 perak, sedangkan 2% dari 100 juta itu 2 juta, kan porto saya 100 juta. Berarti maksimum exposure roll 2%-nya ya cuma 2 juta. Nah, 2 juta itu kita bagi dengan resiko 500 perak. Berarti kan cuma 4.000 lembar. 4.000 lembar ya, Anda cuma boleh beli 40 lot. Betul nggak? 2 juta, ya kan? Kita bagi dengan 500 perak, ya cuma 4.000 lembar. 4.000 lembar kali 5.000. Berarti Anda cuma boleh beli 20 juta gitu. Karena Anda pakai risk toleransinya Rp500 waktu mau beli. Ya udah, Anda beli 20 juta, kalau ternyata turun dan Anda harus cut di 4.500, Anda cuma hurt 2% dari porto yang 100 juta itu gitu. Jadi bagi mereka yang beli di 5.000, risk toleransinya di 4.800, bisa beli lebih banyak. Tapi kalau yang risk toleransi sampai bawah, itu Anda cuma boleh beli 20 juta. Yang tadi, yang awal versi 1, Anda boleh beli 50 juta. Gitu. Jadi ini untuk position sizing, rule 2% ini. Bukan untuk, saya juga bingung atau dari mana tuh mulai ajaran sesatnya dan menyebar sangat pesat ya. Oh rule 2% ya gue tahu deh, pokoknya kalau turun 2% jual, itu salah gitu, salah kaprah itu. Tapi kalau yang turun 2% mau jual ya nggak apa-apa sih. Anyway, tapi itu bukan yang diajarin Elder. Nah kemudian apa itu rule 6%? Rule 6% yang diajarin Elder itu adalah ketika dari satu porto kita sudah terjadi kerugian 6%, itu bisa terjadi karena misal 3 kali cut loss. Jadi kena rule 2%, cut sekali, cut 2 kali, cut 3 kali, kumulatif itu 6%. Nah, bulan itu Anda stop, likuidasi stop, don't trade. Kenapa? Karena ketika 3 kali cut, itu kan bisa aja bukan Anda salah analisis loh, bukan Anda salah strategi loh. Bisa aja marketnya lagi loyo, nggak ada upside. Bisa aja marketnya tuh lagi bearish. Jadi Anda pasti sulit untuk mau cari upside gitu. Situasi market. Lebih baik Anda istirahat, stop dulu bulan itu. Nunggu angin berubah. Ya kan, kalau bukan salah Anda. Tapi bisa juga gini, bukan marketnya yang salah. Anda kegocek misalnya, karena tadi nentuin level stopnya terlalu ketat. Misalnya. Kan bisa aja, saya mau level stopnya jangan di 4.800. Kalau tadi kan 4.800 karena setengah swingnya lalu. Atau pakai 4.500 karena dari last draft misalnya. Tapi ada yang begini, supaya bisa beli banyak, gua ketatin aja 5.000 sama 4.950 kan resiko cuma gocap, gua ketatin aja, ya kan? Tapi belinya banyak.
Terus turun tuh benar, dari 5.000 turun ke 4.950. Anda cut. Ruginya berapa? Sama 2%. Yaitu 2 juta. Sama sama teman-teman yang meresikokan di 4.500. Yang resikonya di 4.500 nggak kegocek. Karena dia belinya sedikit. Tapi nggak kegocek. Habis itu jalan misalnya. Anda rugi 2 juta, dia tidak rugi. Yang pakai level stopnya di 4.500 atau 4.800 itu nggak rugi. Mereka ride the trend gitu. Yang kita yang belinya level stopnya kedekatan katanya karena resikonya mau kecil, itu malah kena gitu. Tapi kan belinya banyak, tetap jadi ruginya 2%. Udah kena sekali, nanti kena lagi 2 kali salah setup, kena 3 kali salah setup. 3 kali salah setup kena rule 6%. Ya, mestinya Anda stop. Review lagi, kenapa sih kok kena 3 kali? Oh, kena 3 kali. Kayaknya kedeketan nih gue level stopnya. Gue kedeketan nih, kenapa makanya cuma gocap dari 5.000. Kenapa nggak misalnya 100 dari 5.000? Kenapa nggak 200 dari 5.000? Kenapa cuma gocap? Karena ini kalau dilihat volatilitasnya kalau gocap aja selalu kena gitu. Nah itu periode untuk Anda masuk gua dulu, istirahat dulu, masuk asrama dulu gitu. Merenung dulu. Tapi banyak yang nggak pakai nih rule 6%. Karena kalau udah, wah rugi 3 kali, hajar terus, pantang mundur. Katanya kan nggak boleh cepat putus asa, ya kan? Hajar terus gitu. Kapan mau berhasil kalau sedikit-sedikit udah nyerah. Ini bukan nyerah. Justru supaya Anda bisa survive dan Anda bisa back to market dengan kondisi yang lebih prima gitu, pulih gitu. Masuk asrama dulu, masuk tempat istirahat dulu. Baru nanti bisa lanjut tempur lagi gitu. Nah, kemudian ada lagi yang pakai rule 8%. Ini untuk maksimum loss per stock. Jadi ada yang misalnya gini, oke, gue entry, tapi nggak mau banyak banget gitu. Kayak tadi, misalnya 5.000. Kalau 5.000 tadi ke 4.800, itu kan selisihnya 200 perak. 200 perak dari 5.000, itu kan berarti cuma 4% per saham, 4% gitu. Itu masih oke, masuk maksimum loss-nya belum kena. Nah, kenapa pakai rule 8%? Ini di bukunya William O'Neill di How to Make Money in Stocks. Itu dia pakai 8%. Kenapa? Karena kalau Anda misal udah netapin, oh kalau begini nanti saya mau masuk nih waktu turun di area support. Ya kan? Bisa aja Anda nggak sabar masuk dulu di tengah. Bisa juga gitu kan? Ada juga misalnya, oh kalau Anda masuk di sini, udah pas gitu. Atau masuknya pas sudah balik. Udah ada rebound baru masuk. Nah ini kan udah di posisi yang tepat. Kalau di posisi yang nggak tepat di sini, terus turun lagi dalam, bisa sampai 8%-an, itu berarti Anda salah posisi. Tapi kalau di posisi-posisi yang tepat seperti ini, mungkin nggak turun lebih 8%, mungkin, karena bisa aja habis itu bablas turun kan, terus dia melebar gini konsolidasinya, kan mungkin. Gitu. Tapi kenapa 8%? Karena menurut risetnya beliau dan didukung literatur, kalau udah lebih 8%, biasanya itu secara psikologis kita udah terganggu. Terganggunya adalah contohnya gini, tanggung nih udah kegedean gitu. Bisa turunnya udah 15%. Aduh tanggung deh, jangan-jangan gua cut nanti naik nih, saatnya naik nih udah dari 15% gitu. Itu udah terganggu. Tapi kalau Anda sudah pakai rule yang 2% tadi kan kita contoh 500 perak. 500 perak pun bisa tadi kan. 500 perak dari 5.000 kan lebih dari 8%. 500 perak dari 5.000 kan 10%, ya kan? Nah, 10% itu udah lewat dari maksimum loss per stock, udah lewat dari 8%. Gitu. Maka ini cuma panduan, terserah Anda mau pakai ini atau enggak, terserah. Karena ada yang cara ngitungnya gini, oh harga saham sekarang 1.000, saya berani kok tahan sampai ke 500, berarti kan 50% turunnya, ya kan 50%. Tapi 50% itu berarti 500 rupiah nih, ada range 500 rupiah. 500 rupiah, dia hitung aja pakai position sizing, kayak tadi, oh kalau 2 juta ruginya maksimumnya, berarti kalau 500 rupiah saya boleh beli sejumlah berapa besarnya. Gitu. Jadi loss 50% pun secara saham, tapi secara porto baru 2%. Itu mungkin. Jadi dikombinasi bagaimana ngatur position sizing sama maksimum loss per stock. Saya nggak bisa jelasin terlalu lama lagi di bagian ini. Kalau teman-teman bisa nangkep, saya ucapkan selamat. Kalau belum, nanti kita bisa diskusi di grup ya. Maksudnya dibahas sesama teman. Nanti saya jelasin di belakang, di Master Key. Nah ini sekarang kita masuk ke Master Key. Jadi success factors yang itu kita bisa pakai apa aja sih? Jadi saya udah ngerti tuh analisa, saya udah ngerti baca grafik, candlestick, saya hafal misalnya 70 pola misalnya. Ya whatever deh ya. Ada ngerti ini itu banyak. Tapi tadi strategi nggak cukup baik, bisa aja kegocek.
terus sering kena cut loss. Bisa aja salah strategi, nggak optimal profitnya. Nah, jadi apa sih master key-nya? Gimana supaya bisa melengkapi itu semua ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nyari yang rumit-rumit. Wah, harus digemboknya gimana gitu, kuncinya harus canggih gimana. Kalau contohnya yang seperti di tas ini kan, itu nggak ada kunci-kuncinya, cuma ada kaitan yang cukup kuat. Kalau nggak benar-benar dibuka, ditarik pentolnya itu, dia nggak akan terbuka. Harus ditarik pentolnya itu baru dia terbuka, karena bentuknya ini unik gitu ya. Benar, Anda tahu caranya, Anda geser ke kanan pentolnya dia terbuka. Tapi kalau dipakai dengan gerakan normal itu dia nggak akan terbuka dengan sendirinya gitu. Nah, sama master key ini sebenarnya sederhana, cuma kita perlu di-remind terus, ingetin. Mungkin ada yang udah pernah dengar dari saya atau sumber lain, tapi kita perlu ingat terus. Success factors ini nggak cuma di trading saham sih, di bisnis apapun ataupun di bidang kehidupan apapun, kuncinya tuh sebenarnya sama. Nomor satu, kita harus perlu punya mindset yang benar. Ini saya highlight ya, ini yang paling penting. Tapi dari ketiga ini bukan berarti ini urutan, ini bukan urutan. Kebetulan saya tulisnya dari atas ke bawah aja sih, tapi ini bukan urutan. Ini ketiganya sebenarnya selaras, kita harus punya tiga-tiganya. Jadi satu, mindset harus benar. Kalau Anda mindset konsep investing trading udah nggak benar, akhirnya nanti knowledge sama skill tuh nggak ada guna. Karena nanti akan merasa, nggak kepake nih ilmu ini nih, fundamental nggak kepake nih, technical nggak kepake nih. Itu karena bukan nggak kepake, mindset Anda belum tepat gitu. Jadi menyalahkan misalnya keilmuannya. Kadang keilmuannya juga belajarnya masih tipis, belum sepenuhnya gitu. Tapi udah merasa nggak kepake nih ilmu. Padahal tuh ilmu masih dalam banget gitu. Nah, jadi mindset harus benar, baru kita nambahin knowledge, pengetahuan, baru nambahin skill. Skill itu dapatnya dari mana? Dari knowledge dulu. Knowledge itu yang dilatih baru jadi skill gitu. Nah, kemudian sama lingkungan. Lingkungan itu ya kayak gini nih. Nah, ini bagus nih, ada investment club kan, kayak di sini Jazz Investment Club ini lingkungannya. Kita bisa diskusi bareng, bisa saling ngingetin, bisa kalau ada teman-teman yang lagi lesu dikasih semangat, kalau ada terlalu bersemangat itu diingetin untuk perlu waspada. Nah, itu gunanya lingkungan. Kalau lingkungan Anda nggak baik, Anda punya mindset udah benar, knowledge sama skill udah bagus, lama-lama Anda loyo. Pasti habis, lama-lama terkikis, akhirnya Anda juga habis juga. Jadi maka tiga-tiga ini harus balance. Jadi kalau mana yang paling penting? Semuanya penting. The balance of three factors ini penting. Kalau Anda tidak bisa nyimbangin, ya biasanya nggak bisa jadi excellence gitu. Jadi kalau mau excellence, seimbangkan, cari lingkungan yang bagus, nambah knowledge sama skill, wawasan ditambah, skill dilatih, nah terus mindset dipelihara, di-maintain gitu. Karena mindset ini penting nih, karena pengaruh-pengaruh dari, kan sekarang juga banyak hoax, bacaan kita, apa yang kita dengar, gosip yang kita dengar, informasi. Anda bisa filter nggak? Kalau Anda pandai mendelete yang nggak penting, Anda pandai mengeneralisir hal-hal yang tidak spesifik, Anda bisa juga filter dengan baik, itu maka akan nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau nggak, semua manusia tuh emosional, pasti terpengaruh. Maka ini sangat bahaya. Nah, saya mau bahas satu bagian itu di sini, yang knowledge sama skill. Kenapa? Karena ini yang paling dicari biasanya sama trader, sama investor di pasar modal. Mereka biasanya nggak terlalu peduli lah soal mindset, lingkungan. Ini nggak terlalu peduli, karena lingkungan misalnya udah ada. Contohnya di sini udah ada ya, telegramnya bagus. Terus mindset kelihatannya udah bagus-bagus. Nah, yang dikejar kan kebanyakan di sini, cari teknik, ya kan, cari analisis skill. Nah, saya mau bahas ini saya kasih tambahan. Jadi knowledge atau skill ini dibagi 3, analisis skill, strategi skill, sama action skill. Saya jelasin sekilas aja ya. Nah, analisis skill ini adalah kayak tadi, baca grafik. Ada yang pakai grafiknya candlestick, ada pakai line chart, ada yang pakai bar chart. Kenapa? Karena yang pakai bar chart bilang, saya nggak mau candlestick karena warna-warni itu mengganggu secara psikologis. Nanti merah hijau saya terpengaruh misalnya. Terus ngelihat ada yang pakai chart pattern, ada yang pakai candlestick pattern, ada yang pakai Elliott wave counting misalnya, ada yang pakai inilah itulah, ada yang pakai indikator. Itu analysis skill, how to read the chart, baca laporan keuangan, lihat tren kecenderungan growth dari tahun ke tahun. Itu analysis skill. Jadi biasanya orang-orang memperkuat di sini di analysis skill dan akhirnya lupa untuk ke strategi dan action skill. Jadi ini perkuat analisis skill gitu. Oh, lihat teknik ini nih, begini nih. Ini kalau ada breakout bagus nih ini. Oh, ini kalau warna ini artinya apa? Itu analisis skill. Nah, strategi itu lebih ke yang tadi tuh. Strategi itu ke position sizing. Oke, kalau beli di sini timingnya. Belinya berapa banyak? Ya kan? Terus exit, entries, rules itu strategi skill. Jadi kalau Anda yang pintar analisis tapi strateginya nggak pas, Anda nggak punya entry exit rules yang fanatik, biasa habis tuh.
Karena terlalu fleksibel, kemudian coba tidak di jurnal lagi entry exit-nya. Jadi kegagalan itu kalau nggak di jurnal, Anda sulit mendefine. Ketika sulit mendefine, Anda sulit untuk merevisi. Jadi apa yang mau direvisi? Kita aja nggak paham apa kesalahan kita gitu. Nah itu perlu di strategi skill. Jadi di jurnal, oh trade ini sukses. Kenapa? Karena bisa aja suksesnya salah. Dead cross beli, tapi naik gitu. Nah kebetulan, tapi salah tuh sebenarnya secara rule salah. Tapi kebetulan naik, itu yang paling bahaya. Udah analisisnya salah, rule-nya salah, tapi nggak tahu kenapa market kan bisa aja naik kan. Gitu. Terus naik, terus Anda merasa benar. Jadi selalu pakai metode yang salah gitu. Terus nanti belakangan kena batunya gitu. Karena Anda pikir tadi metode itu yang Anda pakai sebenarnya, yang sebelumnya tuh adalah benar gitu. Padahal itu metode salah gitu. Nanti probability-nya lebih kecil di success rate-nya. Ya, makanya jadi strategi ini penting di jurnal. Terus untuk nentuin strategi skill-nya udah bagus atau belum. Position sizing-nya udah benar belum. Kayak tadi, ngitung nih, berarti udah tahu nih. Kalau entry dengan resiko begini, saya mestinya cuma 100 lot. Misal. Tapi belinya kenapa selalu 1000 lot gitu. Nah itu Anda ada masalah di strategi. Nah terus kemudian yang terakhir ini yang selalu kita bahas, ini faktor terbesar masuknya di psikologi. Dan biasanya kegagalan orang kebanyakan di action skill. Kenapa? Dia bilang, saya analisisnya udah benar. Tuh kan benar analisis gue. Kan benar opini gue. Benar kan yang apa udah kita bahas gitu. Terus strategi juga ngerti, harus masuknya di sini, harus keluarnya di sini, harus proteksinya seperti apa, position sizing sebesar apa, udah benar. Tapi waktu mau beli, ada tuh yang kayak gini. Udah bid. Kenapa? Average price transaction hari ini di sekian, di 490. Harga udah naik ke 530. Nanti kemungkinan sore itu akan ada pelemahan dulu sementara, mungkin yang kena for sale atau yang mau intraday trading, kemungkinan balik harga rata-rata, bidnya di harga rata-rata. Tapi begitu disamperin, bid cabut. Pernah kan begitu kan? Saya juga pernah begitu. Jadi udah ngebid, waktu disamperin bidnya harga turun, malah dicabut bidnya gitu, takut. Nah lu udah ngebid, udah rencana mau beli di situ. Giliran mau dikasih barangnya, mesti Anda seneng, tapi kok malah dicabut gitu. Mesti gue happy dong, sekarang sesuai nih dengan antrian gue gitu, mau dapat barang, tapi kok malah dicabut gitu. Pernah begitu. Atau misalnya target profit ke sini nih analisis, kayaknya pakai Fibonacci projection ke sini nih, atau extension Fibonacci ke sini nih. Udah deh taruh di sini, kayaknya optimal nih, jual di sini satu wave. Ternyata begitu mau offer kita udah mau disamperin, udah mau ada yang beli, dicabut. Jangan deh, siapa tahu naik lagi gitu. Nah itu ada problem di action skill. Saya pernah juga ngalamin gitu. Jadi nggak akan bener itu trading. Ternyata begitu kita cabut bener, semua sampai situ bidnya, terus naik. Ya bener kan tuh analisisnya, kok nggak jadi masuk gitu. Terus begitu harga udah naik, kita nggak berani ngejar. Fail entry. Atau kalau udah dapat barang, taruh di target profitnya. Gara-gara dicabut nggak jadi profit, drop. Waktu drop galau lagi. Jual nggak ya? Kalau punya barang kan selalu galaunya gitu. Kalau ditahan, takutnya dia turun-turun terus, habis profitnya atau capital gain-nya. Tapi kalau kita jual, ternyata dia naik lagi, nggak ikut jadi untung tebel gitu. Nah itu problem banget di psikologi. Jadi kita perhatikan 3. Nah ini harus dipetakan tuh. Kita problemnya di analysis skill. Emang kita cara baca grafiknya belum ngerti, ngitung swing nggak ngerti, identifikasi tren nggak ngerti. Itu problemnya di analysis skill, bukan di action skill. Nah kalau gue nggak ngerti nih cara nentuin belinya berapa banyak atau belinya kapan sih gitu. Nah itu di strategi skill. Nah tapi kalau Anda mau action tapi kadang dibatal lah atau nggak ngikutin rules lah, nah itu berarti Anda problem di action skill. Nah ini tiga ini bisa diperbaiki dengan cara harus di-define dulu ada problemnya di mana, apakah di action skill, di strategi skill atau di analisis, di strategi atau action. Ya, nah ini yang saya paling suka adalah kalau saya singkat di depan ini kan A, S dan A ya. Jadi maksudnya akan selalu ada asa, akan selalu ada harapan untuk kita bisa maju, untuk bisa berkembang, untuk bisa improve gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau sekarang belum optimal, kalau merasa diri belum baik, belum cukup, jangan khawatir, akan selalu ada asa, selalu ada harapan untuk kita bisa improve. Dari saya segitu aja, terima kasih untuk waktunya teman-teman sudah ikut refreshing hari ini, sharing session saya harapkan bisa dapat keberuntungan ya, karena beruntungan itu kan katanya antara kesempatan dengan persiapan. Jadi kalau kita siap, ada peluang, nah di situ kita bisa beruntung. Dari saya segitu aja presentasinya. Mungkin kita masuk ke tanya jawab atau diskusi. Saya serahkan ke moderator. Silakan Mas Koklato. Siap.
Terima kasih banyak, Ar. Tapi pikir yang tadi terakhir itu asa itu Arya Santoso, bukan ya? Iya. Soalnya mau nyebut Arya Santoso nggak enak gue. Jadi gue tulisnya analisis strategi dan action gitu. Itu kunci sukses yang selalu gue bawa-bawa itu sih. Harus punya analisis skill yang bagus, punya strategi skill yang bagus, dan punya action skill yang bagus. Setelah itu optimal, ya udah kita akan selalu bisa improve. Ya. Jadi tadi juga sempat ada pertanyaan soal entry strateginya. Ya. Kayaknya pas pada saat lo di contoh candle itu, tadi ada yang nanya entry buy-nya itu pada saat sudah ada konfirmasi candle sinyal buy angka 0 atau jadi berarti nunggu market close atau nunggu sore gitu biasanya. Gini jawabannya. Kalau Anda yang bukan full time trader tentu akan nunggu sampai closing kan. Gitu. Jadi tahunya kan sore gitu. Atau ya kalau yang mau lebih konservatif nunggunya sore menjelang closing. Kalau sekarang kan deket-deket jam 3 lah. Jam 3 kurang 15 atau jam 3 kurang 20 udah screening gitu. Nah, tapi kalau bagi mereka yang intraday nongkrongin di depan layar, itu udah begitu ada signal itu udah boleh entry dulu tapi parsial. Jadi misalnya gini, oh tadi udah dihitung budgeting, ternyata mau belinya 10 lot misalnya ya. Nanti bisa masuk 2 dulu. Begitu sinyalnya itu tembus, saya balik dulu ke yang tadi ya. Ini trading system kan nggak harus ikutin saya. Bisa aja Anda pakai trading system sendiri. Saya cuma kasih contoh. Jadi contoh nih kayak begini ya. Kasih contoh aja. Langsung. Jadi kita yang praktikal aja. Contoh nih. Ini ada sinyal 0 kan. Sinyal 0-nya kenapa? Sinyal 0-nya adalah contoh anggaplah karena ini sebenarnya kombinasi bukan candle doang. Ini ada kombinasi ya dengan algo yang lain. Cuma triggernya apa? Kalau triggernya misalnya karena body candle, ya atau gini deh yang gampang yang paling kanan deh. Ini kan body candle yang lalu high sama low-nya di sini, ya kan? Kalau misalnya sinyal 0 ini karena sempat naik di atas high body candle yang lalu kan di sini. Ini kan sempat break, keluar dia sinyalnya karena high-nya sempat lebih tinggi di sini kan, betul nggak? Berarti udah ada higher peak dibandingkan hari sebelumnya kan? Nah, itu bisa aja Anda udah beli dulu. Jadi waktu market bergerak, ini kan close-nya balik turun. Setara atau lebih rendah dibanding body candle yang high body candle yang sebelumnya. Tapi waktu itu kan sempat naik, sempat bikin higher peak. Nah, waktu bikin higher peak itu, kita kan nggak tahu bahwa akan melorot lagi sedikit, bikin tail atau shadow. Bisa aja kan lari terus tinggi kan. Nah, itu biasanya kalau Anda yang nongkrong di depan komputer, itu bisa masuk dulu sebagian. Oh, udah dihitung nih position sizing-nya. Mau beli 10 lot. Begitu terkena triggernya, beli 2. Terus tunggu sampai sore, nggak turun, di bawah itu tambah lagi 3. Menjelang closing masih kuat terus, ya udah masuk total sisanya. Jadi total 10. Contoh kayak gitu kan 10 itu udah dihitung ya dengan teknik tadi yang resiko 2%. Atau kalau Anda mau pakai risk tolerance lain silakan, itu kan tadi cuma gambaran aja gitu. Jadi bisa pakai cara itu. Kalau mau pakai closing boleh, tapi ada juga yang gini. Dia akan lihat setelah pulang kerja malam-malam screening kayak sekarang kita udah jam segini udah bisa screening. Nah, kemudian dia lihat oh penutupan di sini ini good signal. Nah, dia akan belinya besok. Besok pagi opening di mana? Openingnya masih tetap di atas trigger nggak? Kalau triggernya ini opening di atas nggak? Kalau sama atau di atas beli. Kayak tadi misalnya kalau yang pesan sama brokernya ya bilang aja kalau buka jam 9 sampai 9.30 stay beli misalnya. Tapi ada juga yang standby kan, oh mau beli 10 lot, opening langsung beli 2. Ternyata naik, beli lagi 3. Lewat dari jam setengah 10, jam 10, bertahan, tambah lagi 5. Total 10, ya udah stay. Terus tunggu berapa lama? Tunggu ya sampai closing, 2 hari atau 3 hari berikut dijadiin tempat profit taking di sini. Strateginya simple aja. Kalau yang benar-benar mau praktek trading tuh jangan pakai yang rumit-rumit gitu. Pakai yang simple-simple aja. Kenapa? Karena kita bisa pakai terapin strategi yang repeating reward tadi. Jadi kalau satu swing, satu candle itu kira-kira cuma, kan kalau nyari yang satu candle 20% atau selalu mau jadi nyari yang arah-arah doang, itu kan jarang. Nggak everyday ada loh. Kalau ada pun Anda belum tentu bisa ngejar kan. Tapi kalau yang everyday naik sekitar 2-3% kan common. Banyak. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya cuma 2-3% tapi 3 hari kan itu udah netnya udah setara deposito 1 tahun gitu. Tapi repeating kita lakukan repeat gitu. Once in a while harus cut ya nggak apa-apa. Tapi dari 20 kali hari bursa kalau di total itu masih positif walaupun frekuensi cut-nya lebih sering misalnya dibandingkan success rate-nya ya. Lebih sering cut-nya. Tapi kalau total itu masih laba
masih positif, capital gain-nya lebih besar dibanding cut-nya, itu Anda udah on the right track gitu. Dan Anda bisa repeat terus seumur hidup. Seperti itu. Oke, segitu dulu. Next question. Itu tadi ada yang nanya sinyal BMU itu rule-nya apa? Kalau bilang kan ada indikatornya kan, ada algonya kan. Iya, karena gini, saya sebenarnya paling suka price action. Kalau teman-teman mau pakai price action saja bisa. Lihat candle to candle aja, paling gampang kan candle to candle. Jadi misalnya ini masih higher high, higher high, higher low. Ini masih higher high, higher low. Ini walaupun merah, ini sebenarnya candle merah nih. Kalau kan soalnya saya nggak suka pakai warna ya, soalnya aslinya candlestick itu hollow and block, kosong dan isi gitu. Ya. Jadi kalau yang isi ini artinya turun, yang kosong ini artinya naik, yang isi ini turun. Nah, tapi ini kan masih higher high dan higher low nih, benar nggak dibanding sebelumnya? Iya kan? Ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau walaupun ini walaupun hollow atau transparent, tapi ini kan turun nih. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, ini bisa aja Anda lihat pakai candle to candle pun udah bisa kok gitu. Cari yang simple gitu. Kalau mau ngikutin saya punya, ya boleh sih. Tapi kan hari ini bukan bahas bedah trading system. Jadi menurut saya bukan trading sistemnya yang dicari karena nggak ada yang foolproof. Selalu kita ada sekali waktu mesti cut loss, nggak jadi jalan gitu. Itu selalu ada seperti itu. Jadi saya mau nularin tuh konsepnya. Anda bikin trading system sendiri. Teman-teman di sini juga udah banyak yang jago-jago bikin trading system. Follow aja salah satu yang cocok dengan karakter Anda. Karena saya nggak bisa nyeragamin gitu. Karena dulu kan ada tuh yang populer banget, yang iklan banyak di radio, NTV. Semua orang mau disuruh seragamin pakai trading system tertentu gitu. Yeah. Menurut saya nggak bisa. Karakter orang itu beda-beda. Cari yang paling nyaman sama diri Anda sendiri, baru itu bisa optimal. Kalau Anda sukanya buy on weakness, ya udah Anda cari buy on weakness gitu. Ketika ada retracement baru Anda ambil gitu. Jadi jangan maksain yang breakout gitu. Jangan saya belinya nanti deh di puncak sini gitu. Jangan. Anda jangan pakai teknik itu. Anda cari kalau yang senang yang pelemahan ya Anda cari-cari ya pas lagi udah bikin peak terus dia retrace, nah tunggu sampai sinyal 0. Nah, itu Anda ambil gitu. Nah, kalau lagi trennya nggak bagus, ya kayak yang contoh di sini, ini kan udah jelas downtrend, bikin peak lower peak, lower peak, lower peak, lower peak, lower high kan. Kalau mau gampangnya lihat aja bintik-bintik putihnya kan makin turun nih. Makin turun bintik-bintik putihnya kan. Ya kan, nah ini konsol lah, terus makin turun lagi. Ini lagi downtrend gitu. Nah, lagi downtrend tekniknya ya yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ini 0 kan. Kalau Anda masuk hari itu atau besoknya, hari kedua atau hari ketiga udah exit. Kalau Anda mau cepat ya hari kedua udah exit. Nah, ini kalau 0 nih, ada sinyal. Anda masuknya kan mungkin ya hari itu. Kalau yang nongkrongin di komputer bisa hari itu. Kalau enggak kan besoknya baru masuk waktu opening. Ya kan? Nah, baru Anda riding 1, 2. Ini aja udah hari keempat. Kalau hitungan kita ini Anda masuk di hari kedua di sini. Ini hari ketiga, ini hari keempat. Ini bagus sampai hari keempat. Biasanya di hari ketiga kita udah jual gitu. Nah, kayak gini juga nih, keluar sinyal 0. Begitu masuk buka di opening besoknya, hari kedua tuh udah ada pergerakan. Ini kalau pergerakannya di atas 3%-an aja, biasa kalau yang trading jangka pendek udah jual. Gitu. Yeah. Apalagi kalau dari 5% ke atas, jual gitu. Mereka cuma cari 3% 10 kali sebulan. Gitu. Ya, tapi kan nggak selalu berhasil. Jangan, wah gila kalau 3% 10 kali kan berarti 30% dong. Nggak begitu. Kan karena ada position sizing juga. Nggak selalu 100% full modal dimasukin. Gitu. Ya gitu. Jadi, mesti ngerti secara komprehensif. Ujung-ujungnya adalah nyari labanya lebih besar daripada ruginya dalam sebulan gitu. Tapi ini nggak beda trading system sih, soalnya banyak trading system yang lebih bagus dari trading system saya banyak gitu. Ini juga saya lagi pikir-pikir mau dipublish apa enggak. Ini saya baru bahas bener-bener tuh di sini. Karena di sebelum-sebelumnya kayak waktu di Jack Club itu ingat nggak kok displaynya kan ini, gue punya chart ini kan, tapi kan nggak gue bahas trading systemnya gitu. Kalau di sini karena ngomong praktikal ya udah kita bahas nih trading systemnya gini gitu. Tapi nggak, saya nggak mau rumit gitu. Gue nggak mau yang, wah lihat itu sampai chartnya kusut gitu. Ada inilah, ada itu, ada MA, ada apa gitu. Ini semua bisa di hide sampai kita ngelihatnya sederhana gitu. Jadi kenapa sederhana? Supaya kita ambil decision makingnya cepat, gesit, sigap gitu. Jadi nggak kelamaan di analysis skill. Kita perlunya di action skill gitu. Nanti kita perlunya di action skill karena analysis skill itu bisa dibantu sama ini, sama grafik yang seperti ini, pakai sistem lah. Kayak kalau Anda mau langganan juga saya nggak anti langganan, tapi pastikan Anda langganan sama source yang bagus. Kenapa? Anggapnya gini, Anda bisa cuci piring, tapi kenapa Anda cari asisten rumah tangga untuk Anda bayar untuk cuci piring buat membantu Anda? Bukan karena Anda nggak bisa cuci piring sendiri kan? Sama seperti analisis itu bukan yang nggak bisa analisis sendiri. Anda bayarnya pembantu.
tapi pembantu belum tentu bisa screening saham gitu. Jadi alokasikan misalnya budget untuk subscribe analisis tool nggak apa-apa, tapi pastikan Anda paham dan bagus gitu. Bukan ini orang yang mau ngadal-ngadalin usernya gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh-boleh aja sih kalau saya punya sih ini belum dipublish sih, nggak tahu lagi pikir-pikir sih mau dipublish apa enggak gitu. Kalau tujuannya bisa bantu teman-teman yang butuh ya mungkin someday deh boleh lah gitu. Tapi ingat loh, semua trading system kok nggak ada yang foolproof, nggak ada yang the best 100% nggak pernah gagal tuh nggak ada. Jadi konsepnya bukan di trading systemnya. Anda bisa pakai trading system apapun. Oke, next question. Sudah sangat jelas. Gitu ya. Oke, di itu udah tidak ada yang bertanya karena penjelasanmu sudah sangat clear, sangat simpel, mudah dipahami dan segala macam. Oke, sip. Soalnya gue kaget, gila banyak banget nih yang nanya. Ada 100 komen, jangan-jangan banyak banget nih, jangan-jangan pertanyaan semua lah kapan bahasnya. Gitu. Biasalah, kalau di JIC itu gitu ya. Banyakan ngobrol. Oke, good. Ya, jadi ya yang penting sebenarnya sih konsep itu sederhana, kena, bisa dipakai, bukan sophisticated, tapi cuma buat ngelihat, wah jago banget nih orang analisanya gitu. Tapi akhirnya kita juga nggak bisa niru gitu. Sebenarnya cari yang kita bisa terapin secara sederhana aja gitu. Ambil keputusan bisa cepet gitu. Cuma jangan keluar dari kaidah-kaidah yang kita udah tetapkan ya. Misalnya, saya nggak mau trade dengan saham-saham yang di bawah transaksi hariannya di bawah 3M misalnya. Udah, kalau yang ada saham yang sepi-sepi belum rame, jangan entry gitu. Walaupun dia naik. Gitu. Anda harus punya rules yang fanatik. Anggap itu bagiannya orang lain lah gitu kan, segmen lain-lain gitu. Udah sih dari saya paling gitu aja. Kalau nggak ada yang nanya lagi, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau mau bahas-bahas saham nanti di grup juga boleh. Kalau ngelihat chart, nanti kita lihat chart polos aja lah. Di investing aja ya. Saya stop share dulu nih. Saya share-nya yang di investing aja lah. Nah, ini kan lebih polos nih. Ya, Nah, udah ini kan polos tuh. Jadi kalau mau bahas saham, pakai ini aja. Yang jelas so far sih udah nggak ada yang bertanya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Arya Santoso yang sama-sama berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi malam ini kita sudah bahas tentang stock trading, introduction market itu seperti apa, baik yang short term maupun long term. Kemudian kita juga bahas tentang basic trend identification, primary, secondary maupun yang trend ketiga. Kemudian kita juga bahas exit and entry strategi. Terakhir kita bahas risk management dan juga success factor. Jadi beberapa catatan penting yang saya coba sampaikan kembali dari materi Arya tadi. Yang pertama adalah bahwa ada 3 elemen kan, dari mind, kemudian skill, kemudian environment. Tapi balik lagi, mindset itu menjadi hal yang krusial, sangat penting, dan itu pula yang sebenarnya perlu digali lagi dari teman-teman, karena 2 tadi, skill atau pengetahuan itu bisa dicari, environment juga bisa dicari, tapi mindset itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Kemudian dari success factor itu ada 3 hal yang bisa dicari ya, yang dipertajam. Yang pertama adalah analisis, kemudian strategi, yang terakhir ada action. Percuma kita mampu analisis, kita mampu bikin strategi, tapi tidak berani action, itu sungguh percuma. Dan terakhir, ketika kita mau action, kalau bisa sesimpel mungkin, karena dalam trading itu ada namanya konsep repeating reward. Jadi kalau kita biasa bilang YPC gitu, yang penting cuan, nggak masalah gitu. Yang penting cuan, tapi cuannya sering gitu. Karena tidak mungkin, merupakan sebuah hal yang mustahil kita tiap kali trading selalu menemukan saham yang auto reject ke atas. Sekali trading kita selalu untung di atas 20%, itu sangat jarang terjadi. Sehingga kalau ada orang yang bilang seperti itu, ya
ya either dia Beruntung banget. ya beruntung banget atau dia tukang bohong lah gitu lah. Jualan lah kok, jualan Ya, lah. Gimana? tapi ya intinya gitu. Jadi balik lagi terima kasih buat Arya yang sudah bermurah hati membagikan waktu dan pengetahuannya ke kita. Semoga apa yang disampaikan itu membuat perjalanan trading kita di masa mendatang lebih bagus lagi. Dan yang terpenting seperti yang tadi Arya bilang, tujuan kita di bursa itu bukan adu kekuatan, bukan adu hebat-hebatan, tapi masing-masing adalah mencari capital gain, gimana caranya kita menumbuhkan equity yang kita punya, gimana caranya kita sebesar-besarnya mencari keuntungan gitu kan. Semoga itu juga yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Jadi kalau bisa applause, kita applause buat Arya dan plok. Untuk teman-teman yang juga stay ya sampai udah mau 2 jam nih bisa stay. Itu terima kasih juga, bisa sama-sama kita nikmati kebersamaan ini di sharing session hari ini 27 Mei tahun 2020. Oh ya kok, sekarang boleh gue yang nanya nggak? Apaan? Ya, silakan. Itu di topi lo itu apa ya? Angka apa ya itu 5046 ya? Oh. Penting ini, penting. Soalnya apa ya? Setahu gue kalau apa ya, nggak tahu deh. Ayo yang jelasin deh. Ini nggak ada kaitannya dengan trading. Iya, nggak apa-apa. Pengen tahu aja. Dulu ini adalah motivasi gue. Jadi gue terbiasa dengan tantangan gitu kan. Jadi marathon time. Achievement itu selalu gue set, selalu gue ingat untuk dilampaui gitu kan. Nah, 5046 itu adalah dulu catatan waktu lari gue untuk 10 km. Oh, iya. Jadi gue dulu catatan waktu terbaik gue lari untuk 10 km adalah 50 menit 46 detik. Kemudian gue ambil itu sebagai pengingat target yang harus gue lampaui. Nah, sekarang catatan waktu 10K gue sudah 46 menit gitu. Jadi itu juga sih sebenarnya yang gue terapin di trading gitu kan, bahwa balik lagi soal mindset itu sangat berperan. Either di sport, either di kehidupan, either di trading, terutama mindset itu dari dulu zaman kita bikin trader gathering, selalu gue sampaikan ke orang-orang yang terutama yang baru mulai trading saham gitu lah, bahwa mindset itu sangat penting, bahwa keyakinan kita terhadap diri kita sendiri itu percaya atau nggak percaya itu menentukan kesuksesan kita di depan. Kedepannya akan seperti apa. Makanya ya itu istilah populernya mental block ya. Mental block, betul. Istilah populernya mental block. Kalau kita percaya bahwa kita bisa kaya, ya kita akan bisa kaya beneran. Ketika kita bisa, gue suatu saat akan bisa profit 20% per tahun. Ya suatu saat akan bisa, tapi kapannya tergantung usaha kita gitu kan. Nah, usaha itu kadangkala perlu pengingat gitu loh. Nah, dan itu yang gue lakukan dengan membuat topi ini. Jadi angka 5046 itu adalah pengingat bahwa gue pernah mencapai itu dan gue punya target apa untuk kedepannya. Untuk maintain atau justru bisa lebih baik dari itu ya? Gitu sih. Sekarang udah terbalik dong kok, jadi 4650? 4650 ya. Soalnya wah ini apa sih nih si Koko apaan nih 5046? Soalnya kalau di kitab suci kayaknya nggak sampai 46, cuma 50-45 loh. Jarang sih orang yang nanya sih, tapi ya berhubung lo nanya, ya balik lagi gue jelasin ini. That's good. Soal mindset. Karena bagaimanapun seringkali kita itu secara tidak sadar itu didrive oleh alam bawah sadar kita gitu kan. Iya, betul. Kalau dulu baca bukunya The Secret-nya siapa, Rhonda Byrne, The Secret gitu kan. Alam semesta itu bekerja secara misterius gitu kan. Selama kita quote-unquote memprogram secara tidak langsung, gue mampu nih trading, hari ini gue mau cuan 2%, hari ini gue pasti bisa cuan 1%, itu ya alhamdulillah entah gimana caranya ya kejadian gitu loh. Itu sih. Dan itu memang balik lagi sangat jarang diajarkan di kelas-kelas, karena orang biasanya quote-unquote trainer itu gimana caranya membuat orang agar quote-unquote tergantung sama mereka gitu kan. Kalau di komunitas kayak gini kan enggak kan, karena kita memang dulu gue terutama dulu pernah gagal, gue tahu gimana sakitnya
cut loss, gimana sakitnya hampir bangkrut gitu. Akhirnya ya sharing gimana sih caranya teman-teman yang lain itu biar nggak alami apa yang gue alami gitu. Ya semua begitu kok, sama. Gue juga pernah ngalamin, makanya jadi penasaran. Ini kayaknya saham ada setannya deh. Katanya investasi bisa untung, kok malah gue jadi nggak untung sih. Ini kayaknya nggak bener deh gitu kan. Berasal dari situ, makanya kita ngejar kan, ngegali gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dipelajarin? Kenapa sih kok orang-orang ada yang berhasil, kok ada yang nggak berhasil gitu. Akhirnya kita ngegali kan, cari tahu gimana caranya gitu. Cep, ya balik lagi. Terima kasih Ar. Sama-sama bro, ya terima kasih teman-teman semua juga. Terima kasih Terima kasih Om Arya. Yang meluangkan waktu. Sampai makasih. Jumpa di Zoom sharing berikutnya. Ya, siap. Jadi, sekedar info buat lo, Ar, mungkin lo belum tahu Just Investing Club ini memang namanya berdasarkan Jessica ya, Jessica Wijaya. Cuma karena memang awalnya dari dia, ya sampai sekarang meskipun anggotanya sudah banyak ya memang tidak dirubah. Dan kenapa namanya Investing Club padahal isinya trader ya karena memang itu ya, metamorfosa itu. Term umumnya itu kan investing kan, bukan trading kan. Nah, ini ada yang gue mau bahas. Aslinya investing. Ini kalau soal ngobrol ya sedikit aja lah, nggak sampai 1 menit. Soal masalah investing sama trading ini ya. Kadang istilah ini kalau kayak tadi metamorfosa. Ya, menurut gue selama kita aktivitasnya ada beli, ada jual, itu trader gitu loh. Kalau lu beli, suatu saat lu jual, walaupun lu keep 5 tahun kayak 10 tahun kayak, ya itu namanya trader kan, ada beli ada jual. Tinggal masalah time frame doang. Time frame. Ya, nah konsep belinya beli apa? Nah itu kembali ke rules-nya masing-masing. Ada yang gini, entries exit-nya nggak mau lihat grafik, nggak mau. Yang penting lihat harga aja. Kalau harganya sekarang di bawah fair value-nya, saya beli. Kalau nanti di atas fair value atau setara fair value, saya jual. Ada yang teknik cuma gitu doang, tapi dia trader, tapi manfaatin fundamental factors gitu. Dia bandingin gitu, mengukur, menganalisa, membandingkan antara fair value dengan harga sekarang di market gitu. Selama masih lebih murah ya dibeli gitu. Selama udah setara atau lebih tinggi ya dijual. Itu kok yang sempat gua visualkan di grafik juga waktu itu kan. Iya. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang nggak pakai grafik, tapi ya tetap trader juga, walaupun pakai fundamental reason. Gitu. Ya nggak apa-apa sih. Cuma gua kaget. Investing club, wah kalau gitu nggak boleh ngomong soal trading nih gitu. Nah, kan ada yang menghujat banget kan. Isinya trading menitan, Ar. Oh gitu. Ya kalau intraday itu bagian lo dah. Gue bagian denger deh, gue bagian denger. Ya udah. Oke, sip. Thank you ya semuanya ya. Thank you Maria. Ya, good luck. Nanti satu saat diundang lagi untuk sharing-sharing ya, Ar. Siap. Teman-teman, sampai jumpa di meeting berikutnya. Bye. Oke, thank you Om Koko, Om Maria. See ya. Yo, bye. Thank you ya Mas Adi, Mbah Gali. Ngawur. Makasih. Yo.